Sebelum kita mulai, boleh nih teman-teman di on camin dulu kameranya, dan kita siap-siap untuk memulai acara malam hari. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Bernadette Moren dari Divisi Content Writer Say It Out Loud. Selamat datang di talk show by Siol. It's 7 p.m. Let's talk #Break the Bias, Women in Organizations and Colleges. Apa kabarnya nih semua teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dong ya untuk mengikuti rangkaian kegiatan malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ini ada pasangan MC aku yang satu lagi. Boleh diperkenalkan diri, Kak? Hai semuanya, sebenarnya sorry banget tiba-tiba tadi aku disconnect. Aku Gratia, member dari podcast Siol. Selamat datang ya teman-teman semua. Oke, nah ngomong-ngomong tentang kegiatan malam hari ini, Kak, sebenarnya kita tuh mau ngapain nih, Kak, di Zoom meeting kali ini? Kita bakal mulai acara yang udah sangat-sangat ditunggu-tunggu banget nih. Acara yang bakal keren banget, karena topik yang kita bahas juga keren banget, yaitu kita bahas soal peran wanita di sekitar kita. Oke, tapi sebelum kita kenalan dan ngobrol-ngobrol bareng nih sama jajaran gestar kita yang super duper keren ini, Say It Out Loud mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua media partner yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan malam hari ini. Mulai dari Sunspace Youth, Sisterhoods IDN, Educate Yourself, Planet for Youth, Ketidaksetaraan, dan Media Tanpa Propaganda. Kita juga mau ngucapin makasih buat Jiwa Muda Bicara, Setura, Satu PC Indonesia, Heartstring, dan juga Dadis Magazine. Selanjutnya, sebelum mulai, kita juga bakal ada regulation nih. Mungkin boleh di next slide-nya. Nah, regulationsnya itu yang pertama, teman-teman kita harapkan untuk bisa on cam sepanjang acara. Kita juga berharap teman-teman bisa off mikrofonnya selama kita melakukan talk show, tapi nanti pas kita udah mulai sesi Q&A, teman-teman diperbolehkan untuk on mic untuk bertanya kepada guest kita hari ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ada baiknya nih kita kenalan dulu sama pembicara-pembicara malam hari ini. Pembicara pertama kita hari ini adalah seorang mahasiswi sastra Rusia di Universitas Indonesia. Kakak satu ini juga mahasiswa berprestasi 3 FIB Universitas Indonesia tahun 2021. Seorang co-founder dan co-presiden dari maleosan.id dan juga Vice President of Media and Communications UI Women in Business 2021. Please welcome Kak Prilly Sutiman. Dipersilahkan kepada Kak Prilly untuk on cam dan melakukan perkenalan singkat.
Oke, thank you so much Moren untuk perkenalannya. Hai semua, kenalin nama aku Prilly Sutiman, biasanya dipanggil Prilly and as mentioned by Moren. Aku lagi di tahun terakhir as Russian Studies student. And ya, nggak sabar buat sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol sama the other speakers dan dengan kalian semua. Nice to meet you all. Oke, nice to meet you juga, Kak. Kalau next tuh ada siapa nih, Kak Gratia? Oh, oke. Karena kayaknya ada kendala, kita lanjutin aja nih. Next guest star kita itu adalah seorang mahasiswi hubungan internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Kakak satu ini juga merupakan mahasiswa berprestasi HI Unpar tahun 2021 dan juga Sekretari Jenderal BEM Unpar dan juga Presiden of Parahyangan National MUN tahun 2021. Kepada Kak Marshall Adriani dipersilakan untuk melakukan perkenalan. Thank you Maureen. Hai semuanya, nama aku Marshall. Gak sabar banget buat ngobrol-ngobrol sama kalian, sama guest speaker yang lain juga. Mungkin udah sih itu aja. Thank you. Oke, thank you Kak. Next up kita ada, boleh di next? Ada Kak Nadia Imani, yang merupakan mahasiswa hukum Universitas Gadjah Mada, mahasiswa berprestasi EVA Universitas Gadjah Mada 2019 dan 2020, dan juga Chief Advisor Hope Health Local Chapter UGM, dan juga Vice Director of Organizational Affairs Alpha LC UGM. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Kak. Halo, thank you ya perkenalannya. Kenalin lagi teman-teman, nama aku Nadia Imani, biasa dipanggil Nadia. Aku di FAUGM tahun ketiga ya, berarti angkatan 2019. Salam kenal semuanya dan gak sabar juga untuk ngobrol-ngobrol bareng sama guest speakers yang lain. Thank you. Makasih banyak, Kak. Oke, sekarang teman-teman, kita bakal ada sesi dokumentasi. Lalu juga nanti teman-teman, kalau misalnya udah kita kasih link G-Form, boleh diisi ya. Tapi mungkin nanti kita bakal ngasih G-Formnya di akhir. Jadi sekarang kita mau dokumentasi dulu. Jadi untuk teman-teman semua boleh on cam dulu, biar kita bisa dokumentasi untuk nanti di-post di Instagram Siol. Teman-teman boleh cek di Instagram Siol, dan biar teman-teman juga bisa post di Instagram masing-masing. Boleh on cam dulu ya, teman-teman. Ayo nih, yang slide 1 belum penuh, yang slide 2 juga on cam dulu yuk teman-teman. Teman-teman boleh on cam dulu biar kita bisa dokumentasi dan bisa post nanti di Instagram SEO. Biar muka-muka cantik gantengnya bisa terpampang nih di Instagram SEO. Yuk, boleh on cam dulu. Oke, masih ditunggu ya teman-teman buat on cam ya. Oke, mungkin aku sambil SS dulu aja kali ya, aku screenshot. Teman-teman boleh kasih gaya terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, karena tadi kita udah kenalan dan juga udah dokumentasi, langsung aja kali ya kita ke inti acara malam hari ini. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya Kak.
Jadi seperti yang kita ketahui kan tadi kakak-kakak udah ngasih tahu nih kampusnya di mana dan ikut organisasinya apa aja. Kalau boleh tahu alasan kakak masuk organisasi tersebut dan kampus tersebut tuh apa ya kak? Bisa mulai dijawab dari Kak Prilly mungkin? Oke, thank you so much for the question. Pertama mungkin alasan masuk kampus kali ya. Sebenarnya waktu itu aku nggak ada pilihan teman-teman Esin, aku masih bingung mau masuk kampus apa dan jurusan apa. Karena aku dulu sekolahnya di Manado. Jadi benar-benar nggak ada direction mau apa dan apa namanya dan mau kuliah di mana. Dan sampai di last minute kelas 3 itu aku baru decide untuk pengen masuk UI. Dan itu pun masih agak pesimis ya. Esin sering direndahin atau misalnya sering diremehin kayak emang bisa masuk UI gitu kan, kamu dari sekolah swasta, kamu dari Manado, kamu perempuan yang rantau and other things. Jadi aku kayak ya pertama ngadepin hal-hal yang seperti itu, but turns out akhirnya aku mencoba pertama kali SNMPTN tapi gagal, and I pursue SBMPTN dan puji Tuhan masuk gitu. Nah, jadi pengennya kenapa pengen UI? Pertama sih pengen pengen coba jauh dari my comfort zone di Manado, walaupun aku SMA-nya udah asrama, tapi I want to pursue something yang lebih jauh gitu, maksudnya lebih jauh gitu. Dan yang kedua, the major that I chose itu cuma ada 2 di universitasnya, yaitu UI sama Unpad, dan aku pilihnya di UI gitu. Maybe itu ya alasan kenapa masuk pilihan. Nah, masuk kampus pilihan. Nah, kalau alasan masuk organisasi sebenarnya pun aku bukan anak organisasi banget ya, karena masuk organisasi pun itu aku bukan tipe anak yang pengen masuk nih organisasi, pengen coba semua gitu. Biasanya kan kalau kita di first year maybe we wanna explore as much as we can gitu. Tapi waktu aku tahun itu aku cuman terpesona dengan UI MUN Club dan kayak wih keren banget ya bisa lomba mewakili Indonesia sambil jalan-jalan gitu. And eventually aku join itu dan join one of the international delegation. Sebenarnya join itu karena ada salah satu alasan itu. Tapi other things yang mungkin aku baru kepikiran sekarang ya, ternyata joining organization is not only like teman-teman kalau tadi kan aku pengen jalan-jalan dan lain sebagainya, tapi it's more than that, dimana teman-teman tuh jadi tempat buat teman-teman belajar dan teman-teman berkembang gitu, dan so many pelajaran yang teman-teman bisa dapat buat self development. Jadi kurang lebih itu sih alasannya. Oke Kak. Kalau tadi kan Kak Prilly tuh masuk UI karena pengen coba keluar dari comfort zone-nya kakak, dan juga jurusan yang kakak mau itu cuma ada di UI dan di Unpad kalau di Indonesia. Nah, kalau masuk organisasinya tuh karena kalau organisasi kan kita tahu nggak cuma serunya doang, tapi organisasi bisa jadi tempat buat kita belajar dan juga berkembang. Kalau dari Kak Marshall sendiri, kenapa sih Kak pilih organisasi dan kampus yang sekarang kakak tempatin itu? Oke, mungkin mulai dari kampus dulu kali ya. Sebenarnya dari awal aku tuh ambil kuliah kan SMA tuh IPA. Jadi awal-awalnya tuh tertarik gitu buat ngambil teknik. Awalnya sempat pengen teknik kimia, terus akhirnya lanjut ke teknik kelautan. Cuman sebenarnya di samping itu juga emang udah cukup tertarik gitu sih sama HI. Akhirnya I decided to talk to my parents, cuma waktu itu mereka lebih setuju kalau aku ambil HI. Dan karena aku dari IPA, kalau misalnya mau ambil HI kan sebenarnya kayak waktu itu lumayan ribet kalau mau SBM kan. Harus belajar mata kuliah IPS, mata kuliah terus. Harus belajar pelajaran IPS lagi, sementara saat itu di sekolah aku tuh buat persiapan UN dan lain sebagainya itu udah cukup berat, dan aku tuh ada kegiatan-kegiatan lain juga. Terus tiba-tiba waktu itu lagi ada EduFair, dengar-dengar katanya di Unpar, HI-nya tuh kalau swasta tuh paling bagus. Terus waktu itu aku coba ambil PMDK, jalur kayak undangan gitu, aku cuma tinggal submit rapot, dan untungnya keterima. Jadi habis itu kayak ya udah akhirnya decided buat ambil HI Unpar aja. Terus kalau organisasi, dari dulu emang anaknya cukup penasaran gitu sih, suka nyoba hal-hal baru. Dan kebetulan di HI Unpar ini kegiatannya banyak banget. Nggak cuman, mungkin kalau HI kan biasanya sering dikaitin sama MUN. MUN juga aku ikut, tapi selain itu banyak kegiatan-kegiatan lain juga, misalnya webinar tentang persiapan karir, terus mungkin acara-acara kayak konser dan lain sebagainya. Itu kayak bikin aku tertarik aja, dan saat itu juga
mikirnya mungkin selama kuliah dipergunakan baik-baik waktunya buat networking, buat belajar ini itu. Jadinya I decided buat kayak ya join aja. Dan waktu itu sebenarnya awal-awal join pun cukup overwhelmed karena aku sebenarnya salah sih, joinnya kebanyakan. Tapi untungnya ya nggak nyesel sampai sekarang karena banyak banget yang didapetin, teman-teman juga banyak banget yang kayak kenal dari proker sampai sekarang masih temenan gitu, ya gitu sih. Oke. Teman-teman, penting juga ya tadi kita dengar dari Kak Prilly dan juga Kak Marshall, kalau misalnya kita mau memilih sebuah kampus ataupun jurusan yang kita mau itu perlu research dulu apa sih yang kita suka dan juga diskusi sama orang tua. Dan juga kalau misalnya emang teman-teman udah penasaran dan tertarik dengan kegiatan organisasi pas SMA ataupun sebelum itu, kenapa nggak dilanjutin aja pas kuliah biar pengalaman itu lebih besar lagi. Kalau misalnya Kanadia nih, kan Kanadia mahasiswi di Universitas Gadjah Mada dan juga join banyak-banyak organisasi atau juga banyak kegiatan lainnya. Nah, kenapa sih kakak pilih untuk berkuliah di UGM dan juga mengikuti organisasi ataupun kegiatan yang kakak pilih sekarang? Oke, kalau aku sebenarnya mungkin mirip-mirip ya tadi sama Marshall. Sorry kalau pronunciation-nya salah. Jadi aku tuh dulu SMA-nya IPA dan dulu bisa dibilang nilai aku tuh selalu jelek waktu aku di IPA. Kayak nggak pernah bener-bener bagus dan aku bener-bener struggle banget buat mengerti pelajaran IPA. Akhirnya setelah aku tanya banyak kakak kelas, terus tanya ke orang tua aku, akhirnya mereka menyarankan ya mungkin memang field kamu bukan di IPA gitu. Terus aku coba cari-cari jurusan apa sih yang sebenarnya tuh aku bisa untuk apply gitu kan, dan itu juga waktunya mepet banget sama persiapan UN dan lain sebagainya. Akhirnya karena waktu itu aku kayak lumayan sering nonton berita gitu-gitu, terus kayak ngelihat waktu itu lagi in banget tuh sengketa pilpres gitu-gitu kan, terus aku ngeliat banyak sidang dan lain sebagainya, terus kayak kayaknya hukum seru deh. Jadi sebenarnya alasannya cuma itu doang, kayak oh kayaknya seru. Terus habis itu aku coba apply ke hukum. Aku waktu itu tuh goals aku cuma pengen ngerantau, soalnya mungkin kalau teman-teman udah ngerasain kuliah gitu rasanya ngerantau sama nggak ngerantau kan beda banget kan, dan aku pengen banget dapat experience ngerantaunya. Jadi aku mikir kan aku tinggalnya di Semarang, aku mikir kayak aku pengen ngerantau tapi nggak jauh-jauh banget. Akhirnya aku pilih UGM dan alhamdulillah waktu itu keterimanya via SBM. Terus abis itu kalau misalkan organisasi, sebenarnya mungkin sama mirip-mirip juga ya sama Bril sama Marshall tadi, kayak ketika kita jadi maba itu pasti rasanya FOMO, semua pengen diikutin, semua pengen kita sikat abis gitu. Terus pada akhirnya yang aku sampai sekarang bener-bener fokus itu di Hopelabs UGM dan juga di ALSA. Alasannya adalah buat ALSA sendiri itu kan organisasinya mahasiswa FH se-Indonesia, bahkan se-Asia, yang mana aku tuh yang aku cari di kuliah adalah organisasi yang bisa aku pakai untuk networking. Karena kan nggak semua orang punya resource untuk networking kalau bukan lewat organisasi kan. Dan aku termasuk salah satu orang itu, jadi aku pikir organisasi ini semacam fast track biar aku tuh bisa kenal lebih banyak orang lagi, dan aku juga bisa ketemu sama orang-orang yang memang bisa kasih impact yang berharga dalam hidup gitu. Dan sampai sekarang kerasa banget sih aku ketemu banyak orang, ketemu banyak alumni, cutting dan lain sebagainya yang mereka itu kasih impact yang berharga buat hidup aku, dan mungkin di kemudian hari juga makin banyak lagi. Terus habis itu kalau untuk Hopelabs-nya sendiri itu sebenarnya aku dulu termasuk salah satu founder ya, jadi itu bikin baru karena aku dulu ketika awal-awal masuk di FH tuh mulai sering kayak concern di isu kekerasan seksual di kampus, dan ternyata di UGM itu belum ada organisasi yang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi waktu itu aku sama beberapa teman-teman akhirnya nge-establish Hopelabs. Jadi itu adalah organisasi di mana aku ngerasa kita sebagai mahasiswa juga harus punya impact dan harus bisa give back to the community, salah satunya dengan cara aku di Hopelabs itu. Dan menurut aku yang penting tuh kalau kita milih organisasi tuh kita tahu purpose kita apa, jadi ngejalaninnya nggak capek dan nggak burn out karena itu benar-benar sesuatu yang kita suka. Gitu sih kalau dari aku. Thank you Kak Nadia buat jawabannya, Kak Prilly dan Kak Marshall. Jadi emang harus dicoba-coba dulu ya Kak, biar kayak tahu mau ngapain gitu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini sangat-sangat berhubungan sama topik kita hari ini Kak. Jadi itu pengaruh kuliah
dalam kehidupan kakak-kakak sebagai wanita, pasti kan kehidupan kuliah tuh beda sama masa kuliah ya. Jadi apa sih Kak perbedaannya, apalagi sebagai seorang wanita gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Marsha. Pengaruh kuliah dalam kehidupan ya. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku dari kuliah ini nggak cuma ngomong dari segi akademis sih. Obviously emang dari di kuliah kan kita bisa belajar lebih spesifik terkait hal-hal yang emang kita minati di awal. Kalau misalnya kan mungkin hubungan internasional, jadi bisa dapet insight lebih dalam terkait isu-isu internasional dan lain sebagainya, mungkin cara-cara mengkajinya dan lain sebagainya itu bisa aku dapetin. Tapi di luar itu sebenarnya yang aku rasain dampaknya lebih dapet itu dari sisi non akademisnya gitu sih. Mungkin kayak yang tadi teman-teman udah jelasin, aku kan emang ada ikut beberapa kegiatan juga. Salah satunya dari MUN ini sendiri. Dan saat itu sebagai presiden dari PNMUN, aku tuh bisa kenal banyak orang, gak cuma orang-orang yang dari Indonesia aja, karena waktu itu skala lomba kami internasional. Ada orang dari Filipina, dari Singapura, dan lain sebagainya. Pokoknya kayak cukup banyak gitu. Dan aku bersyukur aja sih sebenarnya. Kalau misalnya aku di kuliah nggak aktif, pastinya aku bisa terlewatkan dari kesempatan seperti ini kan. Kemudian saat itu dalam kuliah juga kan banyak teman-teman yang suka sharing, oh aku lagi kegiatan ini, lagi ikut kegiatan ini. Aku jadi ikutan penasaran dan eventually juga jadi belajar lebih gitu sih. Belajar lebihnya gimana, ya misalnya mereka lagi ikut organisasi apa, terus menurut aku menarik, dan akhirnya aku ikut, terus kan ya it's a plus point for me, karena kan bisa mengembangkan diri juga, dan kenal orang-orang baru, dari universitas lain juga. Terus, apa lagi ya, pengaruh kuliah. Mungkin selama ini, kalau misalnya kita ngomong dari segi bias segitu, kan biasanya orang-orang melihatnya laki-laki tuh yang lebih dapat diandalkan dari sisi pekerjaannya. Kalau di sini mungkin dari aku berkuliah terus ngikutin organisasi, sebenarnya jadi salah satu sarana bagi aku untuk membuktikan aja sih. Mungkin on behalf of women, di sini juga sebagai wanita tuh we're actually capable. Dan it's actually fascinating how meski di satu sisi cewek tuh kadang dianggap remeh, tapi di sisi lain sekalinya perempuan ini sukses, orang-orang tuh langsung yang kayak bener-bener, wow, ternyata cewek tuh juga bisa. Nah itu gampang banget saya. Jadi ini kayak bisa kita gunakan buat benefit kita juga sih guys. Kalau misalnya kita punya suatu kekuatan, terus kita manfaatin dengan baik, ini bisa membantu banyak orang. Gitu sih. Oke Kak, benar banget sih, aku juga setuju banget. Emang kita tuh emang sebenarnya capable ya Kak, cuman emang tinggal cobain aja. Gimana menurut kamu juga, Norin kan belum masuk kuliah nih Kak, aku kan udah masuk kuliah, aku juga di Bandung Kak kebetulan. Untuk Norin ini mungkin jadi inspirasi kali ya, kalau misalnya kamu nanti mau masuk kuliah. Buat Kak Prilly, menurut Kakak gimana Kak? Jujur setuju sih sama apa yang Marshall bilang ya, kalau misalnya ketika kuliah banyak banget benefits yang kamu bisa ambil gitu, kayak misalnya tadi nggak cuma di sisi akademisnya tapi sisi non akademisnya, and it's jadi platform supaya kasih tunjuk gitu kalau misalnya oh ya perempuan tuh bisa loh, dan bahkan dia kalau belajar atau misalnya ketika dia kuliah bahkan mungkin dia bisa equal atau even more dari laki-laki. Tapi kalau misalnya aku bisa nambahin gitu ya, I think ketika misalnya kita kuliah gitu, ketika kita kuliah kita tuh dapat dua hal. Jadi nggak cuma kita develop our IQ, nggak cuma IQ kita, baik dari sisi pengetahuan, baik dari sisi soft skills atau hard skills, tapi kita juga dapat dari emotional quotients gitu, EQ. Jadi pasti kalau Marshall sama Nadia juga yang jadi apa ya, ibaratnya pernah jadi leader dari suatu organisasi, pasti mereka belajar gitu, mereka tahu gimana sih biar EQ mereka bisa lebih care terhadap community, terhadap society, bagaimana mereka harus influence their anggota gitu, their members, dan bagaimana mereka harus menghadapi suatu situasi ketika mereka misalnya dihadapi situasi yang sulit di dalam suatu organisasi. And I believe this IQ and AQ ini bakal berguna untuk your future
your future ke depannya, nggak cuman kamu misalnya di kuliah, tapi misalnya kamu ke depannya mau kerja, mau internship, atau misalnya mau lanjut kuliah pun, I think these things ini tuh akan berguna, karena ya balik lagi kayak contoh tadi misalnya Marshall dapat dari lomba gitu yang non akademis, pastinya kan dia pasti belajar gitu ya. Kita juga yang mungkin sering ikut organisasi atau lomba, kita belajar tuh misalnya kalau misalnya MUN kita public speaking, research, negotiation. Sedangkan kalau misalnya Nadia gitu kan, yang Hope Helps, maybe they know how to communicate interpersonal with like victims and care about those issue. I think those things sih yang membawa pengaruh kuliah dalam kehidupan perempuan, especially aku juga. Gitu. Menarik banget sih, Kak. Tapi aku mau nanya nih, Kak. Sebenarnya tuh kesempatan lebih banyak terbuka ketika Kakak di SMA atau di kuliah? Kalau menurut aku dari kuliah lebih banyak kesempatan yang terbuka kali ya, Kak. Lebih bebas mengekspresikan diri. Sebenarnya tergantung ya. Ini aku jawab apa siapa nih? Aku jawab ya, nanti mungkin Boleh, Kak. Marshall boleh tambah jawab aja biar nggak aku terus. I think sebenarnya kalau mungkin SMA itu banyak juga ya kesempatannya. It's like bagaimana cara kita untuk mencari kesempatan dan utilize itu. Especially sekarang kan internet, banyak banget organisasi yang kasih tahu opportunities. Cuma mungkin kalau di masa aku kan aku masih kuliah nih, masih SMA, masih yang belajar di kelas. I didn't have time untuk cari-cari gitu. Dan bahkan kalaupun ada waktu, pastinya itu udah kayak kepack sama kegiatan di sekolah dan lain sebagainya gitu. Tapi maybe kalau karena aku waktu SMA nggak nyari-nyari, aku akan setuju bahwa kesempatan di kuliah itu banyak banget, baik itu kesempatan untuk pengembangan diri kamu, networking, and other things gitu. Gimana kalau Nadia atau Marshall mungkin? Boleh mungkin dimulai oleh Kak Nadia dulu, Kak. Gimana nih, Kak, menurut Kak Nadia? Aku sekalian jawab pertanyaan yang pertama tadi kali ya. Kalau aku sebenarnya sepakat banget nih, kuliah tuh banyak banget kesempatan, karena aku ngerasanya, nggak tahu sih mungkin dia sama aku doang ya, tapi dia sama aku dulu tuh masih lumayan patriarkis, dimana nggak banyak platform kita sebagai cewek tuh bisa masuk gitu loh, kayak pemilihan apa, terus yang ditunjuk guru, yang dikasih kesempatan sama guru, itu selalu dikasih ke anak cowok dulu. Jadi kita cewek-cewek cuma bisa mupeng di belakang gitu. Sedangkan ketika aku masuk kuliah, aku baru sadar banyak nih kanal-kanal di mana aku tuh bisa merasa diterima di situ dan juga dihargai sebagai orang, bukan yang kayak di label, oh dia cewek nih pasti dia lack of gini. Menurut aku setelah aku berkuliah tuh semakin berkurang. Tapi tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, karena kita memang hidup di kayak dunia yang bener-bener man's world banget. Jadi aku ngerasa kita bahkan sebagai cewek pun juga sering menjatuhkan cewek lain. Kayak kita punya internalized misogynist gitu, kayak di dalam pikiran kita bahwa cewek tuh pasti lack of something gitu, apapun itu. Kayak misalkan kalau si cewek ini punya skill leadership yang bagus, dia pengen ngambil semua pekerjaan, itu kita bakal ngecap dia, aduh dia bossy banget sih, berisik banget sih. Tapi kalau itu cowok yang kayak gitu, kita bakal ngeliat kayak, keren banget dia, leadershipnya oke banget gitu. Terus habis itu kalau misalkan cowok tegas marah-marah, kita bakal lihat, oh dia tuh leader material banget deh. Sedangkan kalau cewek kayak, aduh emosional banget sih dia. Dan aku secara nggak sadar juga sampai sekarang pun juga masih ada pikiran-pikiran seperti itu yang aku nggak sadar aku memikirkan hal tersebut. Dan aku menyadari kalau itu adalah sesuatu yang harus kita unlearn, karena sejak kecil the society taught us to be that way gitu. Jadi pelan-pelan menyadari kalau misalkan kadang tuh kita nggak sadar kita juga menjatuhkan sesama cewek, yang itu juga harus kita kurang-kurangin, karena di kuliah ini kan semuanya sama-sama berkembang kan, jadi harus sama-sama support semuanya regardless gendernya apa gitu kalau dari aku. Thank you, Kak. Kalau menurut Kak Marcel sendiri, kesempatan tuh lebih banyak terbuka selama SMA atau kuliah ya, Kak? Terlebih sebagai cewek sih, Kak. Seperti yang dibilang Kak Nadia tadi kan mungkin society kita tuh udah ngajarin kita kalau misalnya cewek itu less powerful than men gitu loh. Gimana, Kak? Aku setuju sih sama yang udah disampaikan sama Prilly dan Nadia sebelumnya. Terutama di statement dimana Prilly bilang, sebenarnya kalau misalnya lagi SMA, bukannya kita
Sementara kalau lagi di kuliah mungkin karena aku juga udah ngerasa ini kayak udah satu step lebih dekat ke arah persiapan karir dan lain sebagainya, jadi mungkin lebih serius dan lebih sungguh-sungguh buat nyari organisasi, program kerja dan lain sebagainya yang emang bisa mengembangkan diri kayak yang tadi bilang sama Prilly juga kan. Saat ini kebetulan aku juga lagi magang kan, dan aku bersyukur sebenarnya pas lagi di kampus di organisasi aku tuh aktif karena dapat banyak banget kayak misalnya time management skills, leadership skills, how to communicate with people, how to work in groups, dan hal itu tuh sebenarnya semuanya kepake banget di aku magang saat ini. Jadinya gimana yang lebih terbiasa aja sih how to handle things, how to deal with pressure, gimana cara menyelesaikan tugas on time, dan pokoknya lebih disiplin dan bertanggung jawab aja sih dengan yang kita lakukan gitu sih. Oke, sebagai anak SMA nih ya Kak, yang belum menginjak perkuliahan, aku tuh ngerasa bangga banget bisa ngeliat kakak-kakak tuh mencoba dan juga ngejar mimpi-mimpi Kakak dan ngeraih banyak hal. Aku tuh jadi terinspirasi untuk coba terapin juga di kehidupan aku dengan coba banyak hal juga, mulai dari misalnya ikut organisasi SIOL ini dan juga organisasi-organisasi di sekolah. Selanjutnya aku mau nanya ini Kak, tentang stereotipe wanita di organisasi perkuliahan. Karena jujur aku atau mungkin kita semua di Zoom ini pernah dengar atau ketemu orang yang mempertanyakan peran wanita yang memiliki jabatan di sebuah organisasi. Tapi rata-rata tuh pandangannya lebih ke arah negatif. Dan juga Kak Marsha tadi cerita kalau pernah ngadepin kata-kata yang wanita tuh dianggap remeh gitu kan Kak. Nah, kalau dari pengalaman Kakak sendiri tuh, apa sih stereotipe wanita di perkuliahan dan pernah nggak Kakak ngalamin yang kayak gitu ketika menjalani kegiatan-kegiatan organisasi ataupun kegiatan perkuliahan itu sendiri? Bisa dijawab mungkin dari Kak Nadia? Kalau misalkan merasakan kayak first hand experience gitu, alhamdulillah nggak pernah, karena di organisasi aku sekarang tuh bener-bener apa ya, bener-bener yang dilihat dari kemampuan gitu kan, dan nggak pernah diremehkan. Tapi yang aku rasakan itu justru mungkin di tempat magang kali ya, karena kan aku sempat magang di tempat yang itu benar-benar kantor hukum gitu, dan waktu itu adalah law firm yang litigasi, di mana kita ikut ke kantor pengacara, kita ikut ke tempat sidang, kita ikut ke kantor PN gitu, dan di situ sering kayak banyak celetukan-celetukan kayak cewek kok jadi lawyer sih, emang nggak nangis nanti, atau kayak kalau cewek tuh nggak usah jadi lawyer litigasi, udah nanti administrasi aja jadi notaris kayak biar nggak nangis nanti di kantor sidang gitu-gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau when it comes to kayak older generation ya, mereka menganggap masih kental banget stereotip bahwa kalau misalkan cewek tuh lebih baik di hal-hal yang sifatnya administratif atau di belakang layar. Tapi alhamdulillah kalau misalkan di lingkungan sekitar aku itu udah mulai berkurang sih. Di organisasinya sendiri tuh nggak kerasa kayak gitu, tapi justru kerasanya ketika kita nge-represent organisasi kita ke pihak luar. Itu biasanya dari pihak luar justru malah yang kayak meremehkan, kayak misalkan nanyain, oh ini representatifnya cewek aja, cowoknya mana gitu-gitu. Jadi masih suka dianggap remehnya itu justru di luar, tapi di organisasinya menurut aku kalau di kuliah alhamdulillah udah banyak safe space untuk kita berkembang. Oke, kalau dari Kak Marshall sendiri gimana Kak? Kalau tadi kan Kak Nadia itu pernah dengar kata-kata ya di mana wanita itu lebih baik di bidang-bidang yang administratif ataupun belakang layar. Kalau misalnya Kak Marshall sendiri pernah ngalamin gimana Kak? Aku sendiri sih untungnya juga nggak pernah kena stereotip gitu. Mungkin karena emang di kampus aku di Unpar orang-orangnya udah cukup open minded gitu, dan nggak dikit bahkan yang emang pendukung feminis gitu sebenarnya. Tapi ya aku juga memang ngerasain di tempat magang. Sebenarnya sekarang ini aku tuh sambil nyambi bantu kayak rekrut posisi tertentu, dan the first thing yang bos aku bilang, tolong ya carinya laki-laki, jangan cari perempuan. Kenapa alasannya? Karena menurut mereka perempuan itu too emotional. Mereka tuh dianggapnya kurang objektif lah. Mereka tuh membuat keputusan apapun selalu dilandasi oleh perasaan. Jadinya kadang-kadang kalau misalnya
misalnya ada orang yang gak berkenan sama dia, ini bakal mempengaruhi pekerjaan dia gitu. Dan aku kaget aja sih, maksudnya yang ngomong kayak gini pun perempuan sendiri, jadinya kok sebagai sesama perempuan malah jatuhnya jadi kayak menjatuhkan gitu. Padahal sebenarnya perempuan tuh mungkin bisa dibilang kita juga cukup rasional. Di satu sisi kita mengandalkan logika, tapi kita juga mengandalkan perasaan. Gak cuman full ngandelin perasaan doang kalau decision making. Dan mungkin kalau di kampus aku sendiri juga aku sempet sih lihat beberapa female leaders itu kayak diomongin dari belakang. Ih, ini orang baperan banget sih, ih sensitif banget sih ini orang. Ya paling ntar juga nangis atau apa gitu. Ya paling gitu sih, lebih ke dari sisi emosionalnya. Mungkin memang kalau misalnya kita belajar biologi dan pelajaran agama ya di sekolah kan memang biasanya diajarin Kak, laki-laki mungkin lebih logis, perempuan lebih emosional. Tapi they take it to literally seakan-akan perempuan tuh gak menggunakan logika sama sekali, which is quite disappointing actually. Oke, jadi kalau misalnya yang bisa aku simpulkan dari Kak Marcel dan Kak Nadia, itu mungkin semakin kita berada di masyarakat yang lebih luas, di mana lingkup orangnya juga lebih banyak dan pandangannya juga masih banyak yang berbeda, pastinya rintangannya lebih banyak kita lewati ya Kak. Maksudnya lebih susah gitu ngerubah pandangan mereka. Kalau dari Kak Prilly sendiri gimana Kak? Oke, thank you. I think so good to hear kalau misalnya Nadia and Marshall nggak pernah ngalamin stereotype itu. Karena to be honest, I've been there gitu. Jadi not necessarily as women in leadership gitu, in C-level lah ibarat kata, tapi women as lah, ya women aja di organisasi itu. So there was ini jadi curhat sih sebenarnya. There was my not closest friend, let's just call it X lah. Waktu itu aku cukup aktif ya teman-teman di tahun pertama, tahun kedua, aku cukup aktif organisasi dan cukup aktif untuk ikut lomba, yang mana mungkin it killed his confidence untuk bersama dengan aku gitu. It kills his confidence, which to the extent dia sampai ngomong gini ke aku, ngapain sih lo craving for good experiences, ngapain sih lo ngapain sih lo ngikut-ngikut lomba, lu mau magang buat apa, lu mau dipekerjakan, lu mau dikerjain atau mau kerja sih, something like that yang bisa kill my self esteem gitu. Jadi so disappointing ya at that time. Tapi waktu itu aku ya namanya juga perempuan lah ya teman-teman, namanya juga perempuan, aku yang kayak okay, ya aku tetap biasa, tapi I've reached the phase di mana aku ngerasa lama-lama nih orang killed my confidence gitu. Dia sampai killed my confidence dan dia ngerasa bahwa he's threatened, dia terancam dengan aku yang seperti ini karena dia tidak bisa melakukan apa yang aku lakukan. Jadi kayak posisi dia tuh terancam kalau aku tuh udah mau sama atau bahkan lebih dari dia. That's the first one. Jadi semoga teman-teman di sini kalau udah dengar orang-orang yang ngomong kayak ngapain sih lo gini, enggak sih teman-teman. As long as you're pursuing something for your future, I think that's valid kalau teman-teman mau melakukan apapun itu. Nah, yang kedua, when it comes to women in C-level, jadi aku kan ada organisasi aku di North Sulawesi namanya Maleosan. Di situ sebenarnya I don't face any I don't face any barriers gitu, tapi lebih ke my society not going to underestimate North Sulawesi ya teman-teman. North Sulawesi is very good, tapi mereka masih berpikiran emang bisa apa sih anak kayak gue, anak kayak aku yang masih 21 tahun gitu, what impacts that this organization can bring to this one big province, something like that. Itu yang aku ngerasain, yang mana aku jadi kayak lah kan ini I'm trying to bring impacts, although mungkin nggak secepat itu impacts bisa dirasain, but at least I'm bringing something. Dan ketika ada, mungkin ini Marshall atau Nadia juga relate ya teman-teman, kayak ketika kalian bisa berhasil melakukan sesuatu gitu, berhasil menjadi lebih keren atau glow up, you feel the satisfaction terhadap orang-orang itu yang dulu ngerendahin kamu. Contoh ya, kayak misalnya my ex yang dulu sempat ngomong kayak gitu ke aku, sekarang tuh dia kayak misalnya aku yang sering ngepost tentang misalnya contoh ya webinar gitu, terus dia langsung kayak nge-reply ya, I'm not going back to you, right? Gitu, I'm not going back to you. Tapi ya, there's a satisfaction for me, kayak, nah lu kan kemarin ngatain gue, sekarang gue di sini gitu, here I am today gitu. Dan setuju sama poinnya dia, kalau kita organisasi cewek terus kita keluar, kadang tuh sering ditanyain. Aku kan ada, kalau teman-teman lihat tadi We Women in Business, it's a very new organization, baru di paruh kedua nih tahun ini. Waktu itu aku sempat
waktu itu aku sempat buka question and answer lah buat open recruitment, terus banyak banget karena kontennya pakai bahasa Inggris gitu dibilang, alah ini mah organisasi SJ, organisasi cewek-cewek pinter doang, ngapain sih organisasi kayak gini, nggak guna lah gitu, pasti ini cuma pilih cewek cantik yang nggak ada isinya. Nah, something like that, I face it a lot. Tapi my solution ya, kalau kayak senjata aku ya udah sih, just don't care what people think, tapi kamu fokus dengan your goal, your achievement, karena orang-orang itu akan diam ketika kamu menghasilkan sesuatu yang mereka nggak bayangin gitu. Jadi curhat kan. Jadi mungkin yang bisa kita ambil tuh Kak, kita tuh cari lingkungan yang benar-benar dukung kita tuh sebagai individu, sebagai wanita, yang dimana kita tuh punya mimpi juga dan hak untuk ngejar mimpi tersebut. Kalau memang kita percaya dengan apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu benar dan nggak ngerugiin orang lain, ya kenapa enggak gitu kan ya Kak. Mungkin Kak Gratia mau nanya apa lagi nih Kak selanjutnya? Aku benar-benar relate banget sih, karena di kuliah tuh juga emang benar-benar susah gitu buat jadi leader as a woman ya. Apalagi tadi sebenarnya banyak juga pressure dari sesama woman sebenarnya. Nah, maka dari itu aku mau nanya sih Kak, untuk overcome kayak anxiety atau kayak insecurity yang datang dari orang-orang tuh gimana? Terus juga cara Kakak time management selama kuliah di tengah-tengah organisasi atau lomba atau magang kayak yang Kakak bilang tadi. Mungkin aku bisa mulai dari Kak Marshall. Kalau misalnya in terms of overcoming anxiety and insecurity itu, balik lagi ke ini sih. Jadi sebelum kalian mau mengikuti sesuatu, kalian harus udah punya sebuah visi, sebuah goal, apa yang ingin kalian achieve dari sini. Jadi when things are rough, kalian ya balik lagi kayak, why am I doing this? Oh, I'm doing this for misalnya untuk apa? Ya kalau misalnya kita udah ingat tujuan akhir itu, ya kita bakal mungkin lebih termotivasi buat melalui segala rintangan yang ada gitu sih. Kemudian yang aku rasain juga, it's really important for us to surround ourselves with people yang like-minded gitu. Mungkin emang cukup serupa dan temponya sama kayak kita. Misalnya aku suka ikut organisasi, aku suka ikut ini itu, kayak bakal susah kalau misalnya aku temenan sama orang yang misalnya let's say kupu-kupu gitu. Aku nggak bilang aku milih-milih, tapi it's okay to keep your inner circle itu lebih eksklusif aja sih. Jadinya kita tuh kalau misalnya mau sharing apa tuh juga nyaman, karena mungkin mereka merasakan hal yang sama, jadi kita bisa dapat perspektif juga. So kalau misalnya kita sama orang yang memang nggak suka proker, yang ada nanti kalau misalnya kita cerita apa, mereka yang ngapain sih, udah lah lu pokoknya buang-buang waktu gitu. Tapi mungkin kalau misalnya memang buat berbaur doang ya, be friends with everyone, tapi kalau misalnya terkait circle, support system, it's important buat punya mereka yang emang benar-benar ngertiin kalian gitu sih, dari luar dan dalam. Terus apalagi ya, buat insecurity mungkin lebih ke arah ini sih. Emang kadang-kadang aku tuh juga suka mikir sih, kalau misalnya habis dikasih role apa, misalnya terpilih sebagai ini, kadang-kadang tuh suka mikir, ini kenapa ya mereka kok milih gue gitu. Maksudnya banyak orang lain yang lebih bagus, emang kadang-kadang insya aja gitu. Tapi percayalah, there must be a reason kenapa kita bisa dipilih dan dipercaya. Dan baik lagi, mungkin karena emang kita udah work hard for it dan emang kita deserve it. Jadi ya mungkin lebih ke menerima diri sendiri dan actually give yourself some credit gitu. Jangan terlalu undersell yourself. Ujung-ujungnya kalau misalnya kita nggak pede, mau ngerjain tugas-tugas apapun yang diberikan kepada kita, juga kita jadi ya ragu dan nggak maksimal gitu. Ya intinya sebenarnya pedein dulu aja sih, benar atau salah masalah belakangan. Cuma biasa kalau misalnya kita udah pede, ya lebih yakin, lebih mantep mau ngelakuin apapun, mau persiapin apapun juga udah kayak enak. Terus kalau misalnya time management, aku dari dulu selalu ini sih, kayak I have this book, jadi itu isinya kayak jurnal gitu. Biasanya tuh aku tulis hari ini, besok, lusa, itu ada kegiatan apa aja, jam berapa aja, terus deadline tugasnya tuh, misalnya ada 5 tugas dalam 1 minggu, terus aku tulis deadline-nya kapan aja, dan rencana aku kerjainnya tuh kapan, terus mungkin lebih diprioritasin lagi sih, kayak apa aja yang harus dikerjain, supaya nggak ada yang nabrak gitu. Dan kadang-kadang, kayak misalnya waktu itu ikut proker banyak, ikut organisasi banyak, kan rapatnya kadang-kadang suka ada yang bentrok. Jadi, aku bisa lebih
baik dalam scheduling jadwal gitu sih. Kemudian kalau emang lagi nggak bisa ikut rapat ya aku bilang, karena ada mungkin prioritas lain yang lebih penting gitu. Jadi sebenarnya it's important buat kita menentukan skala prioritas gitu. Nggak bisa yang kayak misalnya sekarang karena lagi online bisa double device rapat gitu kan percayalah itu nggak akan efektif. Ujung-ujungnya pasti ada salah satu yang kita lebih cuekin gitu. Terus mungkin secara keseluruhan juga ya buat dealing with the toxicity, the negativity within these things, it's also important buat kita tuh punya yang namanya me time. Memang kadang-kadang mungkin orang yang ekstrovert rada susah ya, kayak sendiri, gabut, bengong, atau lakuin apapun gitu yang nggak involve a lot of people. Tapi percayalah kalau misalnya kita lagi me time tuh memang kadang-kadang lebih tenang aja sih. Kayak anxiety, insecurity kayak seakan-akan bisa tiba-tiba hilang untuk sesaat dan kita kayak just enjoy the moment, feel grateful and benar-benar mensyukuri segala sesuatu yang sedang terjadi gitu sih. It's very important for us to appreciate the little things yang terjadi di lingkungan kita ya paling gitu. Oke Kak, thank you buat jawabannya. Buat Kak Prilly, kira-kira gimana nih Kak? Ada perbedaan atau gimana Kak? Setuju dengan apa yang Marshall bilang terkait kalau misalnya anxiety gitu, maybe we should surround ourselves with like-minded and like someone atau people yang support kita. Karena contoh kan kayak tadi aku salah nih dengan orang yang tidak support aku. Turns out kan aku malah makin anxiety, insecurity aku naik drastis, self-esteem aku turun drastis. So it's important apa yang Marshall bilang juga itu. Nah, mungkin aku mau tambahin sih terkait anxiety and insecurity. Kalau aku, I have this value. Jadi, please don't ever compare yourself with others. I know it's hard, tapi kayak ya everyone has their own journey gitu. Yang mana aku nggak bisa untuk nge-compare diri aku. Contoh, aku nggak bisa compare diri aku dengan Marshall because Marshall has her own journey, Nadia juga, and ya balik-balik kayak gitu. Karena kalau misalnya kita kalau misalnya kita selalu lihat ke atas, itu cycle-nya akan kayak gitu dan kita lupa lihat ke bawah kalau sebenarnya ada tahu orang yang ngelihat ke kita tapi kita malah ngerasa kita anxiety mulu, kita insecure mulu dengan posisi kita seperti itu. Terus yang kedua, kalau aku sih kalau misalnya anxiety dalam dalam menyelesaikan tugas atau lagi takut gitu, mungkin aku balik lagi ke motivasi awal aku. Apa sih motivasi aku ikut ini gitu? Apa goal akhir aku? Karena I have also this value di mana I have to finish what I've started gitu. Jadi kayak contoh yang Marshall bilang ya, supaya kalau misalnya kita ada di rough times gitu, kita tetap mau persevere gitu, kita mau tetap kerja. Jadi aku punya mind kalau misalnya ya terlepas aku ada anxiety, ada insecurity, ya aku harus tetap menyelesaikan itu karena ini udah tugas yang aku selesain, nggak bisa aku missing in action tiba-tiba di tengah atau hilang tiba-tiba kayak gitu. Itu sih menurut aku. Sama mungkin tambahin dikit terkait yang insecurity dan lain sebagainya. I think nggak bagus sih juga, maksudnya nggak bagus ya. Walaupun implementasinya sangat susah dan bahkan aku pun sekarang masih coba untuk belajarnya gitu, kayak jangan pernah compare yourself gitu. Tapi kita mungkin harus sampai di titik di mana kita tahu nih, oke, mungkin kita kurang nih di A, B, C. Tapi nggak cuma sampai di gue insecure karena gue A gitu. Terus gue cuma sampai di situ. Tapi we should also know kira-kira gimana sih how to improve that supaya at least it minimize the insecurity kita gitu loh, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk time management ya, mungkin time management aku setuju dengan Marshall. Dulu aku ada jurnal juga, cuma sekarang gara-gara udah lama nggak nulis, tiap kali nulis tuh gemeteran gitu, jadi aku sekarang cuma pakai reminder gitu, pakai reminder atau ya Google Calendar. Paling kalian tuh lebih tahu lah, ibarat kata sekarang banyak kan aplikasi-aplikasi buat scheduling, buat time management and other things. Tapi aku punya satu teman-teman mungkin bisa googling lah ini si Eisenhower decision matrix yang urgent, not urgent, important and not important. Baru teman-teman kategorisasikan lah kira-kira mana sih yang harus diselesaikan sekarang, mana yang bisa postpone, mana yang harus nggak dilakuin, something like that. But believe me teman-teman, when it comes to time management, sebenarnya ini balik lagi ke kemampuan, kapabilitas. Aku tahu aku nggak bisa, misalnya aku nggak bisa webinar dalam sehari ada 2. Jadi ketika ada webinar lagi yang ketiga, aku akan tolak seperti itu. Atau misalnya ada
PR nih, PR 2 gitu, PR atau tugas ada 2. Aku nggak bisa nyelesainnya langsung di satu hari, karena aku bukan tipe orang yang begadang sampai jam 3 bisa, terus bisa bangun pagi. Jadi balik lagi ke kapabilitas kamu. Ini juga berlaku buat kamu milih organisasi. Kan ada tuh yang, oh ya udah kita harus milih organisasi semuanya, sampai tiba-tiba ngerasa overwhelmed, burn out, dan lain sebagainya, dan jadi kayak nggak perform well gitu. Mending I think kalau when it comes to supaya time management kamu bagus, baik akademis, organisasi, ataupun magang atau kerja, ya kamu harus tahu kapabilitas diri kamu, barulah kamu bagi-bagi itu ke 3 hal atau 4 hal yang lainnya. Gitu aja sih dari aku. Thank you, Nadia. Thank you, mungkin bisa di next sama Kak Nadia, Kak. Oke, sebenarnya aku baik banget poin yang setuju sama Kak Prilly dan juga Marshall ya. Kayak kita kayaknya sharing the same experience gitu. Tapi kalau misalkan aku bisa nambahin, kalau untuk mengatasi rasa anxiety itu aku selalu percaya ketika kita masuk kuliah tuh waktu aku dulu jadi maba, yang benar-benar aku baru sadar adalah everyone is someone. Kalau kita ngeliat sisi negatifnya berarti kayak aduh semua orang tuh ya emang punya sesuatu gitu, jadi minder deh, jadi berkecil hati. Tapi kalau kita ngeliat di sisi positifnya, berarti kita kan juga someone gitu loh. Apa yang kita lakukan juga matters dan kita juga punya value. Jadi kita nggak bisa, bener kata Kak Prilly tadi, kita nggak bisa nge-compare apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya, karena memang setiap orang tuh ada uniqueness-nya masing-masing. Dan it's okay buat nggak punya apa yang orang lain punya. Jadi kayak mindsetnya diubah bahwa everyone is someone, dan ya udah kita ya udah live with it aja, kita juga someone gitu. Terus habis itu aku juga setuju banget kata-kata Marshall tadi, to give yourself some credit, karena kadang yang justru melimitasi apa yang bisa kita lakukan adalah diri sendiri. Kadang orang lain udah percaya banget sama kita, udah offering the opportunities, tapi kita yang justru turn them down karena kita ngerasa kayak aduh kayaknya aku nggak pantas deh, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, padahal kita tuh capable banget. Dan kadang cewek-cewek di sekitar aku tuh juga banyak banget yang mereka menolak kesempatan-kesempatan karena mereka merasa nggak bisa fulfill semua persyaratannya. Dan setelah aku baca-baca lagi, aku lupa baca di mana, itu ternyata kalau misalkan laki-laki, mereka tend to daftar sesuatu ketika mereka sudah memenuhi 6 dari 10 persyaratan. Sedangkan kalau cewek itu mereka harus memenuhi semua persyaratannya dulu, baru mereka apply. Jadi itu membuktikan kalau misalkan kadang kita terlalu banyak mikir dan terlalu banyak ngerasa kita tuh nggak worth it, padahal kita juga setara dan bisa ambil kesempatan yang jauh lebih banyak. Terus habis itu terkait time management, aku juga sebenarnya nggak punya tips yang gimana-gimana banget, karena tiap orang tuh emang beda-beda banget. Kalau misalkan kamu deadlineer kayak aku, ya udah kita cari cara yang paling bisa berjalan dengan sifat kita yang kayak gini. Tapi kalau misalkan punya cara lain juga nggak apa-apa. Tapi buat sekarang yang paling ngefek di aku tuh yang tadi disebutin sama Kak Prilly juga, metrik yang ada important, are important, terus urgent sama are urgent, itu namanya 4D time management. Jadi kalau misalkan dia penting dan urgent, kita do it now. Terus kalau misalkan dia important tapi unurgent, kita bisa kayak ke schedule ke jadwal lain. Terus kalau misalkan dia important terus dia nggak urgent tapi dia important, kita bisa delegate. Terus kalau misalkan udah nggak important, nggak urgent juga, kita drop aja, nggak usah dilakuin. Jadi kita harus juga punya kesadaran kalau nggak semua hal tuh bisa kita lakuin, nggak semua hal bisa kita ambil. Jadi jangan apa ya, kalau misalkan udah kuliah, jangan gak enakan, jangan jadi people pleaser, jangan semua tuh diiyain, diambil, tapi malah kita ujung-ujungnya kewalahan dan nggak punya waktu untuk diri sendiri. Jadi tetap prioritasin diri sendiri, karena at the end of the day ya udah kita sendirian aja. Jadi jangan terlalu nggak enakan sama orang, learn to say no, dan cari time management yang benar-benar applicable buat diri sendiri. Aku benar-benar dapat insight baru banget sih, Kak. Kalau misalnya everybody sama tuh benar-benar bikin kayak ternyata semua orang juga struggling hal yang sama gitu ya sama kita. Jadi kayak ya udah gitu, jadi diri sendiri aja. Aku juga jadi benar-benar ngerasa kayak nggak sendiri ngerasain hal yang kayak insecurity or anxiety selama proses berkembang gitu.
Tadi kan kita udah dapat sedikit nih suka dan duka dari kehidupan perkuliahan, organisasi, dan juga magang dari kakak-kakak sekalian. Kalau bisa nih Kak, diwakilkan dengan satu kata atau satu kalimat, apa sih yang mewakili perasaan Kakak sebagai seorang wanita yang memiliki peran yang cukup besar di dunia perkuliahan atau organisasi masing-masing? Dan juga, kenapa sih Kakak pilih kata atau kalimat tersebut? Bisa mungkin dimulai dari Kak Nadia? Kak? Aduh, ini kayak kuis jawab cepat gitu ya. Bentar, aku mikir dulu. Buat pengalaman aku kalau misalkan kayak jadi perempuan di semua platform yang aku jalanin sekarang, I would say exciting. Karena di exciting sendiri tuh uh, ada gitu pressure-nya setiap saat dan kayak adrenalin rush banget setiap saat dalam menjalani, tapi at the same time rasa deg-degan itu kalau kita lihat on the bright side itu adalah bentuk kita seneng dan kita nggak sabar untuk melakukan hal tersebut. Jadi rintangan tuh pasti ada dan kesulitan tuh pasti banyak banget, tapi selama kita excited, selama kita merasa senang buat menjalaninya, aku rasa di semua platform kehidupan aku sekarang Bismillah bisa survive gitu. Oke, kalau Kak Nadia kan tadi exciting ya perasaannya. Kalau misalnya Kak Prilly sendiri gimana Kak? Boleh nyolong nggak sih exciting juga? Enggak. Tapi karena setuju exciting, karena ya pasti adalah sesuatu yang bisa apa ya yang excite kamu setiap hari gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa pilih, sebenarnya lebih ke grateful gitu, karena nggak semua orang kan bisa ada di titik di mana mereka nge-lead something, especially for women gitu. Dan aku pun grateful di mana ternyata apa yang aku lakuin sekarang, baik itu organisasi aku, baik itu impact yang aku bawa secara personal, ternyata itu berguna buat beberapa orang gitu. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang kadang susah atau bikin aku sedih dan lain sebagainya, tetap sih itu membuat aku bersyukur karena ya balik lagi, kita kan pasti sebagai leader atau sebagai women, there are a lot of things yang kita belajar setiap harinya gitu, baik dari organisasi, kuliah, baik kita dari hubungan dengan orang atau apapun itu, pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar setiap hari, and I feel grateful for that gitu. Oke, tadi karena dia udah exciting, Kak Prilly grateful. Kalau Kak Marshall gimana nih Kak? Dia mau ambil grateful, tapi dia diambil sama Prilly. Jadi aku ini deh, mungkin empowering ya. Kenapa empowering? Karena gini, aku tuh sadar emang kayak seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya, ada beberapa stereotype yang dihadapi oleh perempuan. Gak usah sebagai leader lah, maksudnya perempuan sebagai perempuan aja udah banyak stereotype-nya. Jadi kalau misalnya aku memang bisa make it dalam organisasi, dalam kuliah, itu tuh sebenarnya jadi kebanggaan bagi diri sendiri. Kayak, oh kita sebagai perempuan bisa achieve. Kayak aku malah jadi makin empowered, makin jadi semangat. Kayak ini jadi sebagai motivasi buat aku. Dan di sisi lain, mungkin aku ngerasa ini kayak part aku buat membantu wanita-wanita lain di luar sana juga supaya suara tuh lebih didengar gitu. Maksudnya with me being able to perform dalam situasi seperti ini, ya aku benar-benar berharap orang-orang luar sana, perempuan luar sana ya jadi lebih percaya diri aja gitu. Dan mungkin orang-orang laki-laki di luar sana yang kayak patriarkis dan lain sebagainya, mereka juga sadar kayak, oh ternyata perempuan itu juga bisa. Jadi mungkin dari sini aku ya ngerasa ini kegiatan aku di kuliah, di organisasi ini merupakan sebuah platform yang empowering sih, empowerment platform gitu buat kita semua, buat perempuan khususnya. Setuju banget sih Kak. Benar-benar kita juga ngerasa sangat-sangat terinspirasi dari kakak-kakak, ngerasa benar-benar empowered dari kakak. Jadi kayak kalau misalnya Kak Pili bilang merasa Kak Pili ada impact buat banyak orang, ke kita aja kakak-kakak tuh udah benar-benar punya banyak impact banget gitu. Itu kan tadi kira-kira ups-nya ya Kak dari dunia perkuliahan. Kalau misalnya ya downs-nya kira-kira ada juga kita yang kayak paling memorable gitu, paling bisa diingat. Mungkin bisa dimulai dari Kak Prilly. Oh, susah ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau aku udah bilang grateful tadi, regardless ups and downs, itu aku udah bersyukur karena pasti downs-nya pun aku belajar sesuatu kan gitu. Tapi kalau misalnya downs-nya sebagai wanita
wanita dan sebagai cewek kali ya, maybe tunggu aku bentar mikir. Oke, dua hal yang bikin aku mungkin down gitu. Mungkin ini Nadia ya, mungkin kalau misalnya Marshall juga rantau mungkin ngerasain ini. Yang pertama itu homesick, yang mana misalnya kita lagi first date with atau lagi burn out dengan our organization, our academics, ya at the end of the day kan kita cuma punya diri sendiri nih. Apalagi misalnya kita mau cerita ke orang tua atau misalnya lagi pengen pulang rumah, ya we're far from that. Jadi kadang something that I should work on adalah untuk bisa stand on my feet gitu, supaya kalau misalnya ada apa-apa ya harus aku yang hadepin sendiri, terlepas dari lagi rasa sedih, stres atau apapun itu. Cuma ya namanya juga perempuan, namanya juga cewek ya gitu. Jadi sering banget lah ketika udah ngerasa capek atau misalnya lagi ada sesuatu kesulitan, biasanya pengen pulang, pengen nangis, dan lain sebagainya. And it's normal ya teman-teman kalau mau ngerasain itu. Ada kan sekarang aku ngerasa, aku sering dengar tuh, nggak boleh cewek nangis, cewek tuh harus kuat gitu. We are feminist, kita nggak boleh nangis, something like that. Padahal kan ya, it doesn't mean that you are feminist, then you cannot feel your emotion gitu, apa yang kamu rasain. Jadi valid kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa down dan lain sebagainya. Yang penting, kalau kata lagu Hindia, secukupnya aja sedihnya, jadi tahu kapan harus bangkit. Asik. Yang kedua, kalau menurut aku downs yang paling aku ingat ya pasti yang aku udah cerita tadi, di mana itu self esteem aku di push banget, sampai didorong sampai nol kali ya, bahkan minus gitu. Even if sampai cara berpakaian aku pun aku nggak berani untuk keluar tidak pakai tangan panjang atau pakai outer, karena nanti orang ini akan, misalnya dari satu orang ini bilang, ngapain sih lu pakai baju kayak gitu, oke, turun sampai akhirnya impact aku, cara aku keluar itu aku udah nggak berani untuk membawa diri aku. Dan bahkan aku sampai di titik yang I'm questioning my self-worth gitu. Emang gue seburuk itu ya di mata dia atau di mata orang-orang, sama kali ya mereka mikir itu. Yang mana itu nge-impact aku di tahun 2019, di pergantian tahun pertama ke tahun kedua. Jadi it was a very hard moment di 2019, dan it was very hard to break the connection karena you were in that toxic environment. It's kind of hard to break that connection. Jadi aku struggling, di mana misalnya waktu itu aku mau lomba, aku lomba ke luar negeri. Itu bayangin teman-teman, dia mikirnya aku sama orang lain lah, aku lomba cuma buat happy lah, aku misalnya lomba, orang lain kan kalau misalnya mungkin ya teman-teman, orang lain kalau pacarnya gitu berprestasi, so happy, proud of you. Tapi ini kayak, ngapain lo dikit-dikit di telepon atau misalnya di watch lah, aku sampai kayak ya nggak nyaman aja gitu. Bahkan waktu itu sampai di titik aku mau bail aja dari lomba itu, padahal lagi lomba gitu, something like that. And it was my tough moment ketika di kuliah gitu sih. Jadi curhat teman-teman. Benar-benar ini sih Kak, kalau aku juga ngerasa relate banget. Jadi kita juga belajar kali ya Kak, kalau misalnya omongan kita tuh benar-benar berpengaruh banget buat orang lain. Jadi bikin kita kayak questioning ourselves gitu, benar-benar kayak, jadi kayak kita harus jaga omongan kita juga sama orang lain gitu. Menurut Kak Marshall gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya ada dua hal sih. Pandangan orang lain dan ekspektasi orang lain. Mungkin terkait pandangan dulu ya. Kadang-kadang tuh it really annoys me kalau misalnya aku habis achieve sesuatu, ada yang bilang, aduh, lu menang karena lu cakep kali, soalnya jadi jurinya suka sama lu. Itu kan kayak it's really underestimating gitu loh, seakan-akan the only value that I have is kalau misalnya menurut orang lain yang mungkin physically attractive gitu, let's say. Tapi kan sebenarnya I actually work hard for that gitu. Dan karena hal ini sebenarnya ini malah jadi motivasi sih bagi aku buat work harder, buat prove them that I'm not just a pretty face gitu. Tapi ya jujur sampai sekarang masih kayak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang cukup annoying, dan aku cukup terganggu kalau misalnya memang ada orang yang nganggapnya, duh modal tampang doang gini. Tapi mungkin kayak sebenarnya nggak sepintar itu atau apa, tapi orang-orang jadi lebay aja. Padahal kayak ya I work hard for it. If you're jealous, then yeah, you have to work on it yourself. Nggak usah bring other people down with you. Terus kedua, mungkin terkait ekspektasi other people ya. Sekalinya kita udah achieve nih, kayak misalnya kayak udah move past the first phase, kita udah beneran achieve, there's this expectation yang kita tuh unconsciously
harus selalu fulfill gitu. Jadi seakan-akan kita di-demand buat selalu be perfect, dimana kalau misalnya kita lagi having one of those days, atau mungkin kita nggak achieve seperti biasanya, misalnya biasanya dapat 100, ini kayak dapat 90. Terus mereka langsung nyinyir aja gitu, kayak ekspektasi mereka tuh terlalu tinggi, dan sekalinya kita did something wrong, meskipun sebenarnya nggak seburuk itu, mereka tuh bakal benar-benar nyecer dan punish us tuh separah itu gitu. Compared to other people yang mungkin mereka nggak berada di spotlight karena mungkin mereka bukan leader, atau mungkin mereka laki-laki atau gimana lah pokoknya. Mereka kalau misalnya did some mistake gitu, ya mungkin nggak akan dipunish sekeras itu. Cuma karena mungkin karena aku sedang holding a certain position, sekalinya aku make a mess gitu, mereka langsung aduh, I'm very disappointed in you sih, karena we really did have very high expectations towards you. Jadi sekalinya kamu nggak bisa fulfill, ya banyak yang kecewa dan lain sebagainya. Padahal dari awal juga sebenarnya the reason why I'm doing this is not to make them happy. It's to make myself happy, make myself proud, buat mengembangkan diri. Jadi ya sebenarnya ini mungkin sekalian tips juga kali ya buat teman-teman, kalau misalnya dengerin hal seperti itu udah kayak dihiraukan aja, fokus ke kenapa kita ingin melakukan semua ini. Balik lagi ke goal kalian di awal gitu sih, kayak yang tadi aku bilang. Thank you Kak buat jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Nadia, Kak. Jadi aku dengerin ceritanya Kak April, ikutan kesel ya, kayak we all have that one toxic ex gitu, tapi untuk in my case sudah pisah dari SMA, jadi jauh-jauh deh. Tapi anyways, kalau di aku sendiri, kayak kesulitannya mungkin mirip juga sama Kapri dan Marshall. Tadi aku tuh nge-highlight dari Marshall tuh ekspektasi orang. Kalau aku mungkin bisa nambahin ekspektasi sebagai perempuan. Jadi kayak ekspektasi sebagai cewek tuh bener-bener banyak banget. Dan aku ketika misalkan aku udah shift berbagai macam hal, aku mulai merasa kayak men have it so easy, karena ketika kita menjadi kayak overachiever tapi kita adalah seorang perempuan, ekspektasi orang ke kita tuh jadi tiba-tiba banyak banget. Kayak misalkan aku udah berhasil achieve gini, terus ketika keluarga besar aku tahu, tiba-tiba kayak banyak omongan, tapi jangan lupa tetap datang ke acara keluarga yang ini. Terus habis itu jangan lupa ya nanti jangan sukses, nanti susah cari cowoknya. Terus kayak di-expect untuk tetap baik hati, tetap punya anger management yang bagus, tetap di-expect buat jadi lemah lembut, dan banyak banget ekspektasi sosial ketika kita menjadi seorang perempuan gitu. Dan menurut aku menyeimbangkan keduanya susah banget, menyeimbangkan ambisi kita sebagai manusia dan menyeimbangkan ekspektasi sosial sebagai perempuan. Kayak dua-duanya tuh menurut aku nggak bisa, susah lah untuk bener-bener bisa sukses di keduanya. Dan ketika aku ngeliat kayak mungkin teman-teman cowok aku atau kayak sepupu-sepupu aku yang cowok, nggak ada ekspektasi sosial yang membebani mereka ketika mereka sukses, ketika mereka berhasil menjadi pemimpin. Yang mereka dapat adalah ya ucapan selamat dan apresiasi. Nggak ada tuh yang kayak ngingetin, jangan sibuk-sibuk ya, ntar nggak jadi bapak yang baik loh buat anak-anak kamu. Kayak nggak ada yang ngingetin mereka kayak gitu, dan nggak ada yang kayak holding them back gitu dari sisi keluarga ataupun secara sosial. Terus yang kedua, struggle yang aku rasakan lagi itu soal insecure. Itu kayaknya kita semua hampir merasakan hal yang sama, karena kadang ketika kita ngerasa udah belajar keras banget, terus juga udah berusaha untuk achieve berbagai macam hal, terus kalau kita nggak punya rasa bersyukur tuh, kalau ngeliat orang lain kadang kayak, lah ternyata dia juga lebih hebat nih, ternyata dia berusahanya nggak sekeras aku tapi kok achieve-nya lebih banyak, ternyata dia nggak harus berusaha sekeras ini kok dapat magangnya lebih banyak gitu. Jadi ternyata kalau misalkan pengalaman kita kuliah nggak diimbangi sama kata April tadi, rasa grateful, itu menurut aku akan jadi jebakan Batman banget, karena kita nggak pernah ngerasa puas dan nggak pernah ngerasa cukup sama apa yang kita punya. Jadi dari situ juga sih aku belajar buat benar-benar bersyukur sama apa yang aku punya dan nge-utilize yang memang aku punya, dan nggak harus nge-compare sama orang lain. Oke, tadi kan kakak udah cerita ups-nya, udah cerita downs-nya. Namanya manusia tuh
pasti ada saatnya kita capek ya Kak. Saat kita capek, lelah, dan rasanya tuh kadang pengen berserah aja gitu Kak ke keadaan. Tapi pasti juga masing-masing dari kita untuk tetap maju dan bertahan. Kalau dari kakak sendiri tuh siapa sih sosok orang itu? Kalau dari Kak Nadia sendiri siapa Kak? Kalau buat aku sendiri, orang yang aku look up to banget itu ibu aku sendiri. Karena uh, dari kecil ketika ngeliat beliau tuh aku selalu mikir yang kayak I wanna be her when I grow up. Ketika dia urusan kerjaan lancar, terus juga selalu punya waktu untuk keluarga, selalu punya waktu untuk kegiatan sosial, dan tetap menjadi orang yang menyenangkan. Dari dulu aku selalu amazed yang kayak gimana sih cara semua ibu di dunia tuh bisa ngehandle itu. Kayak aku selalu amazed sama motherhood ya, kayak ketika seseorang udah jadi ibu dan tetap bisa manage personal life, itu aku selalu ngerasa itu yang jadiin aku motivasi banget bahwa kita sebagai perempuan tuh punya purpose yang gede banget di dalam hidup, tapi kita juga di sisi lain tetap bisa nge-achieve hal-hal yang kita pengen. Dan it amazed me how she can handle all of that. Jadi orang yang bener-bener aku look up to untuk tetap memotivasi aku biar aku tetap jalan dan on track adalah ibu aku sendiri. Kalau dari Kak Prilly sendiri gimana Kak? I think sama sih, tapi kalau misalnya aku lebih kedua orang tua aku, karena aku kan anak tunggal ya, jadi I don't have like kakak atau adik yang I can share my stories with gitu. Jadi paling ke orang tua aku, and I'm very close to them. Tapi sekarang pun aku lagi jauh sama mereka, jadi mereka pindah kerja gitu. My parents are doctors, dan aku memutuskan untuk pindah path, nggak sama kayak mereka, which shows that no matter what kind of path that I want to pursue, they will support me endlessly gitu. Dan bahkan terlepas dari mungkin aku beberapa kali melakukan kesalahan atau apa ya, I'm still their child kan, I'm still their child, and they forgive me gitu, and their love is unconditional gitu. Jadi aku ngerasa bahwa mereka udah ngelakuin everything for me to be here, dan masa aku nggak bisa membanggakan mereka gitu. Aku nggak bisa as simple as membanggakan mereka dan membuat mereka juga merasakan apa yang mereka berikan ke aku. Mungkin mereka udah membuang misalnya financial things and other efforts ke aku, dan I want to repay that. Not necessarily kita ibaratnya ngitung-ngitungan, tapi as child pasti kita mau kan untuk melakukan sesuatu kepada mereka gitu, as kita adalah anak mereka. Itu yang pertama, pasti pertama dan terutama itu pasti orang tua aku, karena ketika aku ngerasa lagi down, motivasi itu langsung balik ya. Mama papaku lagi ada kalau dulu di Manado kan, mama papaku lagi di Manado, masa iya sih gue di sini nangis-nangis doang gitu kerjaannya, jadi kayak keinget kayak gitu. Tapi kadang juga kadang kalau makin inget itu malah makin nangis gitu kan ya, namanya juga cewek ya, not normalizing that, tapi ya kadang aku ada ngerasa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin some people yang misalnya kayak contoh, kalau mungkin Marshall juga relate, kalau misalnya kamu ikut lomba biasanya you have coaches, you have seniors yang support kamu. Nah sampai di titik dimana aku ngerasa untuk my first delegation itu aku benar-benar zero experience, and they chose me and they taught me from zero to hero lagi mau bilang, maksudnya sampai sekarang lah ibaratnya gitu, sampai sekarang ya. I don't want effort mereka itu cuman kayak die in vain, cuman kayak sia-sia. Jadi I want to show something. Begitu juga untuk orang-orang lain yang support me gitu. Masa iya sih apa yang mereka lagi support yang mereka bantu aku cuman sia-siain. And last but not least, sometimes maybe kalian juga bisa relate. Kadang tuh omongan orang, kadang orang-orang yang underestimate people's expectation, bukan lebih ke ekspektasi, tapi kayak kata-kata mereka yang menjatuhkan. Sometimes I'm turning those insecurities into motivation sometimes. Walaupun itu mungkin susah ya. Jadi misalnya orang bilang, ngapain sih lo nggak bisa? Lo cewek nggak bisa. Nah, sometimes I try to make it as motivation supaya aku bisa melakukan sesuatu lebih, dan ketika aku berhasil ya mereka kan yang akan lihat gitu. Tapi ya itu nomor 3 lah, atau bahkan nomor terakhir, kurang lebih gitu sih. Aku juga setuju banget nih Kak, kalau misalnya orang tua tuh memiliki peran yang besar dalam mendorong kita jadi diri kita yang sekarang gitu ya Kak. Orang-orang terdekat kita, entah itu teman ataupun senior, juga
ngasih kita tuh ilmu-ilmu baru atau dorongan-dorongan baru yang sebelumnya itu kita belum tahu gitu, Kak. Kalau dari Kak Marshall sendiri, siapa sih Kak sosok yang mendorong Kakak untuk tetap maju gitu, Kak, tetap meraih mimpi-mimpi Kakak? Mungkin sama kayak yang speakers lainnya udah bilang, definitely nomor satu ya pasti parents ya. To keep it short, ya just wanna make them proud and to give back after all of the things yang udah diberikan pada kami. Mungkin yang kedua, aku nggak tahu sih ini if this is a popular opinion or not, tapi definitely I inspire myself. Kenapa? Karena baik lagi, aku selalu ingat kalau misalnya lagi menghadapi masa-masa sulit gitu ya, kadang-kadang pengen mundur, aku selalu ingat lagi the person I aspire to be nantinya. Kenapa aku ngelakuin ini in the first place, why this is important, the impacts that I'm gonna bring nantinya kalau misalnya aku memang berhasil dan lain sebagainya. Dan hal-hal tersebut tuh yang bikin aku terus terpacu dan terus bertahan, pengen kayak harus lanjut terus. Kenapa ya? Baik lagi, karena nantinya kalau misalnya kita habis melakukan segala sesuatu yang baik, kita juga akan menuai hasilnya kan. Dan pastinya dari sejak dini kita pengen melakukan hal-hal yang nantinya bisa menjadi fondasi yang baik buat kita misalnya udah di dunia kerja atau nanti pas udah lebih dewasa lagi gitu. Jadi ya selain parents ya inspirasi diri aku sendiri, orang yang ingin the person I aspire to be di masa depan nantinya gitu. Thank you banget sih Kak. Pasti itu benar-benar impact kita paling gede itu juga pasti ke orang tua ya Kak. Benar-benar kayak sehidup semati kita tuh pasti sama orang tua terus gitu. Kalau misalnya pertanyaan terakhir nih Kak, buat menutup talk show kita hari ini, aku mau nanya mungkin ada personal experience atau story yang mungkin tadi belum sempat diceritakan yang bisa menginspirasi teman-teman di sini atau mungkin yang bisa jadi pandangan baru buat teman-teman di sini. Mungkin bisa dimulai sama Kak Prilly. Oke, maybe personal story, aku udah banyak kan share story, tapi maybe I wanna share story terhadap aku yang anak rantau without prior, ada dua yang aku mau ceritain. Pertama, aku sebagai anak rantau without any prior experiences terkait semua lomba bahasa Inggris lah pokoknya, but eventually pas saat itu aku mencoba karena ya aku penasaran dan pengen ya mungkin ini salah satu one of my ways waktu itu untuk cobalah membanggain orang tua dengan skala yang berbeda kali ya gitu. Jadi aku mencoba untuk mengikuti itu. Nah, mencoba untuk mengikuti lomba itu. Nah, di sini sih lebih ke pesannya adalah despite maybe you don't have adequate experiences atau kamu masih ngerasa anxiety atau insecure dengan posisi kamu, what I wanna highlight adalah as long as you have the eagerness and willingness to learn, I think you can pursue that. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin sebagai perempuan mungkin aku gitu ngerasa kok aku udah cukup banyak ya, cukup aktif di kuliah, cukup aktif di skala Jakarta misalnya, skala Jakarta untuk ikut organisasi A, B, C, tapi I don't have something that I can give to my community in my hometown gitu. Kira-kira apa sih yang aku bakal pikir? Nah, terlepas dari stereotip orang yang bilang, emang anak kuliah kayak lo bisa apa sih, you're not part of the government, you're just youth, you're just women and other things. I think selama kamu punya misi yang bagus ya, dan you know how to develop your initiative step by step, dan gimana kamu benar-benar berdedikasi gitu ya untuk membuat suatu organisasi tersebut atau inisiatif, I think itu bisa berjalan gitu, itu bisa berjalan dan bahkan bisa memberi dampak, walaupun mungkin dampaknya belum bisa terlihat secara skala besar, tapi long term I believe that ketika kamu mencoba untuk membuat sesuatu untuk memberi dampak, perlahan-lahan dampak itu akan ada gitu. Jadi nggak usah peduli sih, terlepas dari kayak misalnya you wanna start build something atau you wanna start pursuing something, terus takut dengan persepsi orang, takut dengan ekspektasi orang kayak kata Marshall dan Nadia tadi, atau takut nggak bisa, takut gagal dan lain sebagainya. I think kita tuh cewek punya keberanian gitu sebenarnya, dan we have the capability to do so. Yang penting ya kita tahu gimana dan kita mau aja ngelakuin itu. Ya dibarengin doa lah ya gitu. Terima kasih teman-teman. Thank you Kak buat jawabannya. Mungkin next bisa ke Kak Nadia. Gimana? Oke, mungkin aku juga sharingnya experience dulu awal-awal maba tuh aku sempat lost banget
untuk membayangkan sekarang aku yang kayak gini aja tuh dulu ketika maba nggak kepikiran gitu loh. Aku cuman mikirnya kayak oke, masuk FH, lulus cepat, terus ntar lah mikir ke belakang mau jadi apa. Tapi turns out kadang tuh hidup tuh apa ya, kadang ya aku ngerasanya sekarang kayak Tuhan tuh baik banget sama kita semua, kayak selalu dikasih jalan dan selalu dikasih kesempatan, dan ketika kesempatan itu datang ke kamu, jangan pernah menolak kesempatan karena kita ngerendahin diri sendiri. Jadi selama kesempatan yang belum datang, ya udah, banyakin waktu untuk memperbaiki diri sendiri dan banyakin waktu untuk ikut sebanyak-banyaknya. Mau itu ikut lomba, mau ikut itu organisasi, mau itu ikut magang, pokoknya selama ada kesempatan itu selalu diambil aja, dan ketika kesempatan yang belum datang, perbaiki dulu dirinya sehingga ketika kesempatannya datang tuh kita bisa nggak menyanyiakan kesempatan tersebut. Terus yang kedua, mungkin repetitif ya sama yang tadi udah aku ceritain, tapi kalau misalkan sebagai perempuan yang aku juga aktif di Hope Helps yang menangani korban, aku ngerasa ketika ada 1-2 orang perempuan yang memang dia sudah sangat-sangat firm sama dirinya sendiri dan sudah empowered, kadang orang-orang tersebut tuh nggak sadar kalau kita tuh juga bisa nge-empower orang lain. Kadang kayak korban atau kayak para penyintas tuh mereka berani speak up ketika mereka ngelihat kisah survivor yang memang sudah sukses. Terus abis itu juga teman-teman aku akhirnya mau untuk mengambil banyak kesempatan tuh juga karena mereka look up tuh ke cewek-cewek yang udah bisa sukses dengan mengambil kesempatan yang sama. Jadi sekecil apapun dampak yang kita kasih ketika kita sudah merasa firm dan juga empowered sama diri sendiri, jangan lupa untuk nge-empower orang lain dan jangan lupa untuk give back lagi ke orang lain, karena kadang kita nggak sadar the power that we hold as a woman yang punya kesempatan sebesar ini. Kita tuh kadang kita nggak sadar kita bisa ngapain aja. Jadi aku juga senang banget malam ini ketemu Kak Prilly, ketemu Marshall, ketemu teman-teman dari Say It Out Loud, karena kayak apa ya, jadi kayak recharge banget gitu loh buat menyadari kalau banyak perempuan-perempuan yang udah hebat-hebat banget sekarang dan bisa saling empowering each other. Thank you Kak buat jawabannya. Aku benar-benar ngerasa inspirasi banget sih, karena aku sendiri di awal-awal kuliah ini benar-benar ngerasa lost banget juga dan ngerasa nggak berkembang gitu. Tapi hopefully semoga makin lama nanti makin ngerasa berkembang. Kalau Kak Marshall gimana Kak? Mungkin ada 2 hal juga. Yang pertama, harus pintar-pintar mengatur skala prioritas gitu sih. Dulu waktu aku awal-awal banget kuliah, kan aku sekarang tinggal di Jakarta, tapi Unpar kan di Bandung. Itu tuh benar-benar ngambil semuanya, sampai aku tuh kayak hampir nggak pernah balik ke Jakarta. Terus setiap ada acara keluarga juga sering banget miss out gitu. Jadi ya mungkin harus bisa di-balance juga, jangan sampai yang kayak kita fokus banget nih mau ikut proker, sampai jadi kayak lupa the actual things yang benar-benar matter gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena seberapa banyak pun waktu yang kita punya dengan orang terdekat ya, it's very valuable. Mungkin itu perlu diingat lagi ya. Terus yang kedua, seberapa banyak achievement yang kita udah punya, kita harus terus stay humble gitu sih. Kita nggak boleh sombong, congkak, rasa diri kita lebih baik dari orang lain, karena sebenarnya di luar sana ya pasti banyak yang lebih baik lagi gitu ya. Ini cliché banget ya, tapi it's just a friendly reminder, karena I feel like once in a while kita suka kadang-kadang lupa diri gitu. Kadang-kadang ngerasa udah achieve ini tuh, aduh gue hebat, gue keren gitu. Tapi ya sebenarnya ya jangan sih. Terus ya jangan pelit juga sama ilmu. Kalau misalnya memang kamu capable, kamu bisa membantu orang banyak, ya gunakan kemampuan kamu buat bantu orang lain. Mungkin sharing atau mungkin ngajarin mereka secara langsung dan lain sebagainya. Hal-hal apapun yang kamu rasa itu cukup membantu, ya just go for it gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu gitu loh sebenarnya. Mungkin menurut kita kayak ini cuman sekedar saat ini, misalnya Siol ini cuman aku kayak ngisi waktu bentar doang buat sisa-sisa dikit, tapi misalnya amin aja nanti ada orang yang hidupnya menjadi lebih terarah gitu ya setelah menghadiri kegiatan ini, ngobrol-ngobrol sama Nadia, sama Prilly, sama aku. Kan kita nggak ada yang tahu gitu, dimana aku cuman spend 2 jam, tapi ternyata mungkin ini life changing for some people. Jadi ya we'll never know.
terus keep making good impact aja sih buat orang-orang di luar sana. Oke, Kak. Tadi kan kita udah bahas banyak banget nih ya, Kak. Mulai dari kenapa alasan Kakak memilih perkuliahan, sampai personal story yang dimana udah apa ya, kakak-kakak tuh udah belajar banyak banget dari experience tersebut. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu bersama Kak Prilly, Kak Marshall, dan Kak Nadia, aku yakin banyak teman-teman di sini pasti masih penasaran nih atau nyimpan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, kami akan membuka sesi Q&A selama beberapa menit ke depan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilahkan untuk raise hand dan on kamera, atau bisa juga menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Jika sudah dipanggilkan namanya, baru boleh on mic ya teman-teman. Boleh nih langsung teman-teman yang masih penasaran. Nah, teman-teman boleh langsung ditanya aja apapun pertanyaannya, boleh. Atau kalau misalnya belum ada yang nanya nih, mungkin ini boleh kali ya pertanyaan pribadi aku dulu nih. Buat ketiga kakak yang super keren ini. Kan tadi pembicara kita pada hari ini kan kakak mahasiswa berprestasi nih ya, Kak. Kalau boleh tahu nih, perjuangan kakak atau proses kakak untuk bisa ngeraih gelar tersebut tuh gimana sih, Kak? Mungkin dari Kak Prilly dulu mungkin, Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Mungkin aku agak sedikit beda ya, karena to be honest, to be really frank, I didn't plan to join Mapres gitu. Bahkan sampai H-3 pendaftaran Mapres fakultas, itu belum ada pemilihan dari prodi aku gitu. Jadi ada kalau misalnya di UI, kita harus dipilih dulu prodi, beberapa orang, kita harus di-challenge dulu, dan baru kita bisa move on to fakultas gitu. Jadi at that time aku belum ada preparation apa-apa, dan tiba-tiba diminta gitu langsung udah H-2 pengumpulan berkas dan lain sebagainya, langsung diminta, Prilly mana KTI kamu, CV kamu, dan semua dokumen-dokumen yang dibutuhin lah untuk masuk ke fakultas gitu. And I was like, lah kan belum juga yang belum yang di prodi gitu, kenapa udah? Dan ternyata itu dilaksanain hari itu. Sementara teman-teman aku yang di prodi itu ternyata udah nyiapin dan aku nggak tahu gitu. Jadi aku kayak ngomong gitu, tiba-tiba aku ngomong kayak bisa nggak aku dapat extension gitu untuk submit my karya tulis aku gitu. And then mereka bilang oke, submitnya tuh pas banget di hari H pendaftaran fakultas. Jadi aku nyelesain my KTI itu waktu itu kurang lebih ya 2-3 hari ya. Itu nggak baik ditiru ya teman-teman, aku nggak tidur itu. Aku nggak tidur buat nyelesain itu gitu. Nah ya udah, and then pas ikut itu pun aku sebenarnya ngerasa kayak ya udah, at least ketika misalnya pas udah kepilih dari prodi ke fakultas, aku waktu itu sempat ngerasain kok yang insecure kayak wow keren-keren juga ya gitu. Maksudnya keren-keren juga yang yang di fakultas aku, karena kan di aku fakultas FIB pengetahuan budaya. Jadi ada 15 jurusan, jadi aku bertanding dengan 15 yang lainnya gitu, bertanding dengan 15 lainnya, and they bring their their ideas. KTI mereka tuh bagus-bagus presentasinya. Sempet ngerasa down, sempet ngerasa kayak ya udah I'm doing it for ya udah, yang penting aku udah coba. Nah, mungkin yang aku pengen highlight dari Mapres ini sih lebih ke not necessarily the preparation or the result, tapi I think itu balik lagi kayak ke comparison kayak biasanya kan kita kalau udah ketemu lawan gitu langsung kayak ciut gitu by their appearance, by their ideas, tapi kita belum ngelakuin apa yang harusnya kita lakuin. I think as long as teman-teman sudah mempersiapkan yang terbaik, teman-teman juga berdoa, if it's meant to be for you, if it's your blessing lah ibaratnya, ya eventually itu akan ke kamu, kayak gitu. Itu sih kalau journey Mapres dari aku, karena aku nggak yang ambis dari maba, aku ingin jadi Mapres, nggak. Ambisi aku adalah aku ingin keluar negeri dibayarin gitu waktu itu. Oke, kalau Kak Prilly mungkin tadi lebih yang ke dadakan gitu ya, tapi udah siap gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya Kak Nadia sendiri gimana nih, Kak? Oke, jadi kalau di aku sendiri itu sistem Mapresnya kalau di lingkup yang FH UGM bentuknya bukan perlombaan gitu. Kalau yang perlombaan itu yang se-UGM. Kalau yang di FH UGM sendiri itu bentuknya kita setiap
akhir tahun submit prestasi apa aja yang udah kita dapat di tahun tersebut, terus kayak submit summary apa aja yang udah kita lakukan di organisasi tersebut, di organisasi yang kita jalani. Terus nanti secara kayak ada panitia seleksi dari dekanat gitu yang menyeleksi siapa aja yang mendapatkan title Mapres di tahun tersebut. Biasanya kayak ada sepuluhan orang yang di satu angkatan itu mendapatkan. Jadi kayak dari seangkatan aku tuh kan ada 500 ya, itu dipilih 10 gitu per tahunnya. Nah kalau dari aku sendiri jujur ketika dulu pertama kali ngisi sama sekali nggak ada ekspektasi apapun untuk mendapatkan title tersebut, dan kalau bisa dibilang sebenarnya title-nya jadi lumayan beban gitu ya, karena kan orang expect-nya kayak oh kalau udah dapat title Mapres tuh harus pinter banget, kacau, terus juga harus berkelakuan baik banget gitu. Jadi justru dulu tuh aku kayak rada bingung gitu waktu dapat. Tapi yang aku sadari adalah dengan aku memiliki title tersebut itu justru kayak apa ya, jadi makin nge-push aku buat jadi reminder gitu bahwa aku nggak boleh ngerasa puas dan harus belajar terus, karena ekspektasi orang itu segini sedangkan aku masih di sini. Jadi kan orang nggak perlu tahu kalau aku sebenarnya masih di sini. Jadi kayak aku bener-bener belajar lagi biar aku bisa fulfill ekspektasi orang untuk jadi segini juga. Jadi itu lebih ke pengalaman yang cukup membuat yang humble aku banget sih, karena aku jadi sadar kalau selain aku juga banyak banget orang yang jauh lebih berprestasi, jauh lebih hebat, dan aku juga menjadikan mereka panutan gitu dalam kehidupan akademik. Mungkin struggle-nya lebih ke mempertahankan nilai kali ya, karena kadang kalau kita udah keenakan nih organisasi sana-sini, kerja, magang, kita jadi lupa kalau kita tuh ya masih mahasiswa, tetap harus ikut UTS, UAS, tetap harus kerjain tugas. Jadi kadang itu yang bikin struggle untuk ngejaga nilai akademiknya supaya tetap sustain dan nggak mengecewakan orang. Oke, berarti kalau dari sistemnya pemilihan dari Caprilli dan Kanadia itu kan beda ya kan ya Kak? Kalau misalnya Kak Marisa sendiri, apakah sama dengan Caprilli atau sama dengan Kanadia atau beda lagi nih Kak pemilihannya? Kayaknya kayak cukup beda juga deh. Jadi waktu itu tuh cuman ada Google Form gitu, disuruh ngisi bukan prestasi, ya achievement apa yang udah kita dapetin within pokoknya selama periode kita kuliah di Unpar gitu. Dan waktu itu scope-nya sih sebenarnya baru ke HI doang. Aku kayak nggak pernah lihat yang scope satu Unpar gitu sih so far. Ya waktu itu aku cuma iseng-iseng submit aja deh, itu pun sama kayak si Prilly, aku submitnya hari H gitu, karena sebenarnya mikir juga nih kayak possibility buat dapet tuh kecil banget, dan banyak orang lain yang mungkin lebih keren-keren. Tiba-tiba jadi waktu itu pas hari H acaranya tuh aku nggak datang karena aku nggak bisa. Terus beberapa minggu kemudian aku dikontak sama pengurus acaranya gitu, terus dibilang katanya disuruh ngambil paket, dan ternyata paketnya itu kayak berisi macam plakat gitu yang bilang kalau misalnya oh ya aku nih mahasiswa berprestasi periode 2021 gitu. Dan sebenarnya cukup kaget aja sih yang awalnya iseng-iseng doang, tapi mungkin dari segi bisa dapat achievement dan lain sebagainya, ya yang aku ngerasain sih it's not without sacrifices gitu sih. Banyak yang harus dikorbankan, misalnya waktu tidur, waktu hangout sama teman, dan kadang-kadang mungkin waktu kumpul keluarga dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah yang harus dikorbankan. Tapi ya menurut aku selain kita harus pintar-pintar mengatur waktu ya, ada beberapa hal yang memang dikorbankan itu worth it gitu, karena emang bisa jadi mahasiswa berprestasi ya jujur aja cukup membanggakan. Tapi ya hal ini juga harus kita jadikan sarana buat kita mungkin semakin humble gitu kali ya. Kita nggak boleh sombong mentang-mentang udah pinter. Di luar sana kan sebenarnya masih banyak yang lebih hebat lagi gitu sih. Oke Kak, mungkin kita bakal next pertanyaan kali ya Kak. Ini ada dari Aisyah lewat chat. Itu, hi Kak, I want to ask. Jadi kan di sebuah organisasi pasti banyak divisi, then how to choose the right division that truly suits ourselves. Sometimes I still confused because I feel that myself is the mid person. Terus mungkin bisa aku gabungin sama pertanyaan dari Sid juga. Ini sama kayak confusion juga. Kayak misalnya how do we manage like burnout and stuff.
selain yang tadi dibilang. Soalnya kan banyak banget orang tua yang mikir, apalagi kalau ngerantau gitu, kita dipikirnya cuma nggak mau pulang dan so sibuk gitu. How to at least educate them to give brief explanation that we have pretty hectic enough in uni and sebenarnya we didn't have intention to avoid parents meeting and stuff. Mungkin bisa dijawab dari Kak Nadia dulu. Sorry, tadi aku lost beberapa saat karena nggak kedengeran. Kalau tadi itu pertanyaan pertama atau yang mana yang dijawab dulu? Boleh Kak, mungkin pertanyaan pertama itu tentang aku singkatin aja ya Kak. Jadi pertanyaan pertama itu cara pilih divisi, sama yang kedua itu gimana caranya ngeyakinin parents kalau misalnya kita itu ngerantau bukan buat avoid mereka gitu. Oke, kalau yang pertama cara untuk milih divisi sebenarnya itu jangan malu untuk tanya ke orang di organisasi tersebut sebenarnya divisi ini tuh actually mereka ngapain. Karena kan sering banget kadang banyak apa ya kayak di sugarcoat atau kayak di pokoknya penawaran terkait divisi tersebut tuh nggak diberikan secara transparan gitu. Jadi jangan malu untuk tanya dan benar-benar memastikan divisinya ini ngapain aja dan apakah itu suitable dengan apa yang kita pengen. Karena seringkali tuh teman-teman aku juga ya kayak ngerasa salah milih divisi dan berharap mereka bisa ke divisi lain gitu. Jadi jangan takut buat tanya di awal dan benar-benar reflect ke diri sendiri. Sebenarnya tuh kita tuh maunya apa sih? Kayak misalkan teman-teman aku tuh juga banyak yang mereka tuh bisa desain, mereka bisa pakai tools editing, tapi mereka nggak pengen di divisi yang berhubungan dengan media. Karena mereka di kuliah goals-nya adalah untuk misalkan memperbaiki public speaking gitu. Jadi mereka masuk ke divisi yang kayak external affairs. And it's completely fine. Jadi nggak harus selalu sama apa yang kayak apa yang udah kita punya selama ini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya goals lain, itu juga nggak apa-apa untuk explore. Jadi jangan takut buat explore dan tanya-tanya yang banyak. Terus yang kedua, cara ngeyakinin orang tua buat ngerantau. I'm quite ini juga ya, family person juga ya. Jadi dulu sempat struggle juga untuk membujuk orang tua untuk memperbolehkan merantau. Dan yang akhirnya membuat mereka memperbolehkan itu adalah karena aku menjelaskan sebenarnya dengan merantau tuh aku pengen dapat apa dan kenapa aku merasa tinggal sama orang tua selama berkuliah itu nggak cukup. Jadi waktu itu aku bener-bener meminta waktu orang tua untuk bener-bener ngomong heart to heart gitu, mungkin hampir semalaman, yang menjelaskan bahwa maaf aku tuh sebenarnya pengen ngerantau karena aku pengen ngerasain gini. Yang itu nggak bakalan kejadian kalau di sini karena kayak dulu aku juga kayak dari kecil bener-bener yang diurusin, terus kayak selalu occupied lah semua kebutuhan yang aku butuhkan dan aku merasa kalau aku kayak gitu terus nanti aku akan kaget ketika aku mulai masuk ke dunia kerja atau misalkan aku mulai ketemu orang-orang di skop yang lebih besar. Terus akhirnya mereka mengerti dan tips dari aku ketika mereka sudah mulai mengerti dan mereka ask something in return, turutin aja. Jadi jangan ngelawan lagi, tapi berusaha untuk ketemu di tengah apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita butuhkan. Karena kalau misalkan kita udah dikasih kepercayaan, sebisa mungkin jangan dikecewakan gitu orang tuanya. Kita juga harus tetap make time for the family, kita harus tetap ngabarin, tetap nggak boleh putus komunikasi walaupun ngerantau, dan kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa kita akan tetap melakukan itu semua sekalipun kita posisinya jauh dari rumah. Oke Kak, thank you banget buat jawabannya Kak. Mungkin bisa lanjut ke Kak Marshall. Oke, buat yang pertama, milih divisi. Saya kayak udah dijelasin juga sih sama Nadia, aku setuju. Mungkin kalian bisa refer ke orang-orang yang tahun sebelumnya udah pernah ikut kegiatan tersebut. Kalian tanya-tanya aja, kayak kurang lebih job desk itu ngapain. Cuman yang paling penting sebenarnya kalian paham sih apa yang kalian incar by joining divisi ini, dan mungkin minat kalian sendiri ya. Karena kalau misalnya kalian emang nggak srek buat berada di divisi yang ngurusin materi dan sebagainya, juga kalian dikasih kerjaan yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya kalian salah pilih divisi ya, ujungnya kalian malah jadi nggak enjoy dan merasa semuanya itu jadi beban gitu. Jadi kalian benar-benar hanya kalian yang bisa tahu sih kalian tuh minatnya apa. Jadi kalian benar-benar diseleksi baik-baik aja dan yakinin diri kalian this is what you actually want gitu. Terkait yang ngerantau dan emang beneran sibuk, ya kalian ya memang harus apa ya, benar-benar mencoba buat diyakinkan orang tuanya kalau pilihan kalian kuliah di
sini tuh memang pilihan yang tepat. Kenapa? Let's say misalnya aku di Bandung, HI Unpar gitu. Ya jelasin gitu, karena emang di Indonesia misalnya HI itu paling bagus di Bandung gitu. Misal kayak ya kita jelasin aja sih apa adanya, nggak perlu ditutup-tutupin, nggak perlu bohong. Dan kalau memang tadi kan concern-nya dikira sok sibuk, terus nggak mau pulang menghindari orang tua, ya kalian memang jelasin apa adanya. Misalnya memang benar banyak meeting, dan ini tuh nanti bakal beneficial buat kalian in the future. Ya aku yakin kalau misalnya memang kalian ngomongin juga dengan baik-baik ya, nggak pakai narik urat gitu, pasti orang tua kalian juga bisa mengerti gitu. Tapi kalau misalnya memang udah dapet pengertian dari mereka, ya kalian harus bertanggung jawab, harus bisa menjaga kepercayaannya. Jangan yang kayak ini orang tua gue udah ngerti, terus kalian malah sengaja nggak mau pulang karena mau jalan-jalan, mau ini, mau itu, kan sebenarnya kayak jangan juga kayak gitu. Ya, paling itu sih. Mungkin terakhir dari Kak Prilly, gimana Kak? Oke, I think udah cukup komprehensif ya buat dari jawaban dari Nadia and Marshall. Cuma mau nambahin dikit aja biar nggak panjang. Pertama, buat yang buat yang milih divisi, I think teman-teman harus nanya sih. Maksudnya bukan nanya ke orang gitu. Yang tadi yang mereka bilang untuk nanya ke orang gimana itu benar. Tapi lebih ke coba nanya ke diri sendiri gitu. Kamu maunya yang mana? What is your passion and what you want to pursue? Jadi kan mungkin beda ya. Misalnya hobi kita hobi ngedesain, tapi sekarang yang aku mau pelajarin bikin event. Nah, something that you should, itu dua hal yang mungkin yang kalian harus consider, your goal and your passion. Kira-kira mau pursue yang mana? Itu mungkin yang harus kamu yang harus mungkin kamu lakukan gitu. Atau mungkin kamu juga bisa untuk ya at least consult dengan orang yang sebelumnya, kata Marshall, atau misalnya consult dengan misalnya kira-kira kamu masih bingung banget dengan your closest friends atau closest family, kira-kira aku cocok di mana ya? Biasanya orang-orang yang deket tuh lebih sadar potensi kita tuh kayak di A, B atau C gitu. Nah, whereas for the rantau, menurut aku jawaban dari Nadia and Marshall itu udah cukup, tapi mungkin lebih kayak gini. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu lagi kamu banyak meeting atau apa, maybe you can address that concern, atau mungkin kamu kasih tahu alasannya 1, 2, 3, misalnya kamu kayak kasih contoh, oke, aku ada meeting dari jam segini, and maybe you can show your schedule supaya kelihatan bahwa kamu scheduled, kamu nggak beneran yang cuma jalan-jalan and other things. Tapi yang terakhir, you should also allocate. Jadi karena kamu sudah mengorbankan, let's say waktu hari Senin nggak bisa call, at least try to call them di hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena aku pun ngalamin itu, aku sering nggak angkat call mamaku gitu, aku sering nggak bales chat. Tapi at the end of the week, weekend biasanya aku yang telepon mereka walaupun mereka lagi itu, dan bahkan kadang mereka yang kaget sampai aku nelpon gitu. And last but not least, don't ever break their trust gitu, especially when you are rantau, karena once you break their trust, it's hard for them to build their trust again kepada kamu gitu. Dan sayang aja sih kalau kamu mengecewakan. Itu aja dari aku. Thank you. Thank you banget Kak buat jawabannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin teman-teman buat absen dulu kali ya. Linknya udah ada di chat, jadi teman-teman bisa absen dulu biar nanti bisa dapat e-certificate dari Kio. Oke, habis itu kita udah ada pertanyaan lagi nih Kak dari Reva. Hai Kak, I want to ask, ada banyak stereotipe yang aku temuin dan I hear them by myself. Kalau jurusan yang kita pilih itu, especially what women pick, gak usah susah-susah karena nanti nggak kepake juga. Karena kebanyakan perempuan ujung-ujungnya kerja di kantor atau jadi businesswoman biasa aja. Do you have some tips and tricks to reply some comments kayak gitu? Thank you, Kak. Mungkin dari Kak Marshall dulu bisa dijawab, Kak. Aku sebenarnya bingung sih kayak how to reply to that, karena biasanya aku kalau misalnya dihadapi pertanyaan seperti itu ya I choose to just ignore it gitu, karena this is my choice. Apapun hasilnya, outcome apapun itu kan yang hadapin nanti aku, bukan kamu, dan kamu nggak akan dirugikan with me masuk ke perkuliahan dengan jurusan yang susah gitu. Terus mungkin perlu disadari juga ya, sekarang itu udah bukan di era Siti Nurbaya lagi. Sekarang tuh wanita tuh udah banyak yang berkarir dan nggak jarang juga mereka yang sukses. Mungkin kita lihat Perdana Menteri Jerman Angela Merkel, terus mungkin kita lihat juga kalau di Indonesia
ada dulu menteri kita, Ibu Susi Pujastuti dan lain sebagainya. Banyak perempuan yang memang benar kerja keras dan mereka bisa achieve so much gitu. Jadi sebenarnya saran aku sih kalau misalnya dihadapin hal-hal seperti itu ya, menurut aku ya, ini me personally, aku nggak tahu speaker yang lain gimana, ya dicuekin aja sih, percuma juga berdebat dengan orang yang memang pikirannya udah seperti itu, kita nggak akan bisa mengubah pikiran mereka. Lebih kayak how we see that, gimana cara kita menanggapinya aja yang bisa kita kontrol gitu. Dan me personally, I choose buat nggak menanggapi sih kalau misalnya ada komentar-komentar negatif seperti itu. Kalau dari Kak Prilly, menurut Kak Prilly gimana nih, Kak? Setuju sih dengan apa yang kata Marshall. Menurut aku, kalau ada komentar-komentar kayak gini, you have two option, to reply it or to deny it. Karena pun kalau kamu mau reply, you don't have like, maksudnya nggak akan ada impact selama orang itu udah rooted with that kind of mindset. It's hard for them to mengubah mindset mereka gitu. Even if we tried that hard, ya mungkin agak susah buat mereka. Tapi coba kita pikir teman-teman, kalau mereka bilang kayak, ya apa namanya, perempuan ujung-ujungnya kerja di kantor atau jadi businesswoman, but it's not that simple. You need to kuliah, you need to acquire those knowledge and skills supaya kamu bisa jadi businesswoman atau supaya kamu bisa kerja di kantor. Masa iya kamu cuma kuliah asal-asalan terus kamu apply di satu perusahaan terus bakal langsung diterima? Atau misalnya you don't have, misalnya kamu masuk manajemen nih, kuliah manajemen, misalnya kamu cuma kamu nggak kuliah manajemen gitu atau misalnya nggak kuliah apa terus tiba-tiba plung kamu bisa langsung jadi businesswoman, belum tentu kan teman-teman, karena maybe bisa jadi tetap bisa tapi maybe ada faktor X yang lain yang mendukung. Tapi ya tetap nggak segampang itu teman-teman, maksudnya kayak ya if you wanna be someone then you have to learn. Tapi ya balik lagi tergantung teman-teman mau nge-reply it or not. Tapi kalau misalnya mau coba reply it, ya coba kita mainin logikanya mereka aja sih, lebih ke kayak gitu. Dan I think you can give proofs gitu kayak ke orang-orang yang sudah apa ya, yang sudah kayak tadi Marshall bilang, mereka sudah proven kalau ya women can be something, women can be a good leader, and women can be more than that gitu. Oke, kalau tadi menurut Kak Prilly kita bisa mempunyai pilihan untuk to reply atau to deny, kalau menurut Kak Nadia sendiri gimana, Kak? Kalau menurut aku sebenarnya setuju banget ya sama Marshall dan juga Kak Prilly. Kita, it's not our job untuk mengubah mindset orang-orang seperti itu karena nggak bakal bisa diubah juga kalau mereka memang sudah terlalu jauh berpikiran seperti itu. Jadi menurut aku diabaikan aja karena along the way pasti juga bakalan banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita dan menjatuhkan apa yang kita pilih gitu. Dan menurut aku sendiri terkait statement bahwa nantinya kebanyakan perempuan ujung-ujungnya kerja biasa aja gitu, itu benar-benar sama sekali nggak applicable sekarang karena mau dia jadi woman, mau dia bekerja di kantor, mau dia jadi ibu rumah tangga, it's just a matter of choice gitu loh. Nggak ada yang lebih buruk dan lebih bagus dari satu dan lainnya karena ya memang itu jatuhnya nanti pilihan kita setelah kita mau kuliah jadi apa. Jadi menurut aku statement itu sangat-sangat nggak nyambung dan kita harus ignore aja orang-orang kayak gitu. Oke Kak, maybe that's all kali ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ini mungkin Kak tadi yang pertanyaannya Fasya ya, tentang jadi Fasya ini mau masuk organisasi di kuliah untuk menambah pengalaman dan pelajaran, tapi masih bingung dan takut kalau misalnya dia nggak bisa membagi waktunya dengan baik atau mungkin salah satunya antara studi ataupun kegiatan organisasinya itu akan terganggu. Apakah kakak punya saran dalam hal ini? Mungkin bisa dijawab Kak. Dari Kak Nadia mungkin. Oke, jadi mungkin perlu ini ya, kayak perlu di-set juga mindset bahwa dalam satu hari 24 jam itu sebenarnya waktu yang cukup panjang dan kalau kita bisa memaksimalkan setiap jam yang ada di hari itu untuk kita utilize dengan baik, menurut aku akan kecil kemungkinan kalau kita bakalan keteteran gitu. Jadi menurut aku untuk ngebagi waktu
waktu kuliah dan organisasi itu bukan hal yang impossible, karena banyak juga orang-orang yang sudah bisa sukses di keduanya, dan itu bukan dua hal yang mutually eksklusif. Dalam artian kalau misalkan kuliah kamu bagus, organisasi kamu ngansos, terus kalau kamu organisasinya bagus, kuliah kamu jelek, itu menurut aku udah nggak bener lagi ya sekarang. Apalagi kita kan sekarang zamannya online, menurut aku mobilisasinya jauh lebih gampang untuk pindah dari satu kesibukan ke kesibukan yang lain. Untuk tipsnya sendiri kayak gimana? Sebenarnya tips yang sifatnya teknis itu balik lagi ke apa yang cocok buat kamu. Tapi kalau misalkan aku bisa kasih tips, pakai sebaik-baiknya tools yang sekarang udah available, kayak misalkan Google Calendar, terus juga reminder yang bisa benar-benar ngebagi waktu kapan kamu harus belajar dan kapan kamu harus ngurusin kerjaan organisasi. Terus juga dibikin schedule yang baik per harinya, jangan sampai ambil organisasi terlalu banyak, tapi ambillah yang benar-benar sesuai sama goals kamu setelah kamu berkuliah dan sesuai sama apa yang jadi minat kamu. Jadi jangan semua diambil, tapi disesuaikan apa yang sejalan sama apa yang kamu mau. Gitu sih kalau dari aku. Oke, Kak. Kalau misalnya Kak Marshall sendiri gimana, Kak? Menurut Kakak? Aku setuju banget ya sama poinnya Nadia tadi. Yang penting time management tuh pasti nomor satu. Kedua, mungkin balik lagi sih prioritas dan goal. Kalau misalnya aku sendiri, aku kuliah ya, aku pengen nilai aku bagus. Jadi aku pengen lulus dengan nilai yang memuaskan gitu, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya amit bentrok dengan poker, prioritas aku ya pasti kuliah dulu, karena ya aku kuliah ya buat lulus, bukan buat berproker. Tapi berproker mungkin memang kegiatan sampingan lainnya yang menjadi tempat aku buat belajar gitu. Tapi mungkin prioritas setiap orang beda-beda. Ada yang orang kuliah ya buat yang dapat ijazah aja, jadi mereka kayak lebih choose buat proker, ya itu silahkan. Tapi ya intinya harus sesuai dengan prioritas kalian gitu. Dan yang ketiga, mungkin it's very important for you to know your limits, understand your capabilities gitu. Kalau misalnya kalian memang udah punya banyak banget kegiatan, nih jangan daftar lagi, karena nanti satu, kalau udah nggak ke-handle nih ya, kalian fokusnya tuh kepecah kemana-mana, dan ujung-ujungnya kalian nggak akan maksimal ngerjain hal-hal tersebut gitu. Terus kalian malah perform di bawah yang seharusnya mungkin kalian bisa lebih baik lagi kalau misalnya kalian tuh ikutnya nggak sebanyak itu gitu. Jadi ya paham-pahamin aja sih capabilities kalian, dan learn to say no juga, karena kadang-kadang mungkin kalian ngikut karena nggak enak ya ditawarin sama teman ini itu, terus kayak ya udahlah bantu temen. Ya kalau memang kalian udah nggak sanggup, ya jangan nggak enakan gitu. Emang mereka mikirin kalian waktu mereka nawarin kan? Enggak, mereka mikirnya oh ya kalian kerjanya bagus, jadi ini bakal beneficial buat broker. Jangan kayak gitu, put yourself first. Oke, kalau dari Kak Prilly sendiri, Kak, untuk pertanyaan terakhir malam hari ini gimana, Kak? Udah cukup sih sebenarnya apa yang Marshall dan Nadia, aku aja bingung mau nambahin apa sebenarnya, tapi lebih ke gini sih, lebih ke pemilihan organisasi kali ya. You can explore as many as you can, but choose what's suitable for you. Dan itu mungkin nggak satu, mungkin itu nggak 5, nggak 3, nggak 2. Itu balik lagi dengan kemampuan kalian, terkait apa yang Marshall bilang dengan apa limit kalian gitu. Tapi ya menurut aku kalian bisa explore sebanyak mungkin, tapi kamu harus tahu yang mana yang paling cocok dan mana yang suit dengan passion kamu, suit dengan jadwal dan kapabilitas kamu. Itu kalau dari aku, itu aja sih kalau dari aku. Dan apa ya, kalau menurut aku, instead of focusing on so many things atau kayak multitasking di beberapa hal, ya balik lagi kan orang-orang kemampuan multitaskingnya berbeda. Tapi kalau kamu terlalu banyak organisasi pun tapi kuliahnya jadi kurang atau sebaliknya, I think mungkin you should reconsider lagi, kira-kira mungkin kamu ada yang salah gitu, supaya jadi kalau misalnya kamu udah terlalu banyak, ya mending daripada fokus ke banyak hal, mungkin kita bisa fokus ke 1-2 hal, tapi kita kasih our best, daripada kita ngikut semua tapi kita cuma generalis atau bahkan perform kita di bawah standar. Gitu aja dari aku. Thank you Kakak buat jawabannya. Mungkin aku mau summarize sedikit dari obrolan kita hari ini. Poin-poin pentingnya mungkin yang pertama itu ada everybody is someone, itu benar-benar penting banget. Terus yang kedua itu juga tadi kalau kata Kak Prilly itu insecure bikin kita jadi makin lebih baik lagi gitu ya. Bukan bikin kita makin down. Terus juga jangan takut buat coba hal baru, sama harus bisa set priorities dan sesuaiin sama diri kita masing-masing. Mungkin itu aja sih Kak. Terus kita sekarang mau foto dulu sekali lagi.
Jadi teman-teman yang lain juga boleh dimohon untuk on cam biar bisa masuk ke Instagramnya Siol nanti. Oke, untuk teman-teman boleh on cam. Mungkin langsung aku screenshot aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku mau ingetin juga buat teman-teman buat isi Google Form-nya. Terus juga kalau teman-teman nanti mau nanya-nanya lebih lanjut ke Kak Prilly, Kak Marcel, dan Kak Nadia, mungkin nanti kita bisa drop Instagram kakak-kakaknya di Siol. Oke. Thank you, Kak. Oke. Gak terasa ya teman-teman, kita udah ngobrol bareng nih selama lebih dari 1,5 jam ya kayaknya ya. Jangan lupa buat pantengin Instagram dan kegiatan dari kakak-kakak yang udah jadi pembicara malam hari ini, dan juga pantengin juga nih Instagram dari Sio karena bakal banyak lagi konten yang informatif dan juga kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi ke depannya. Kami berdua dan segenap panitia dari Say It Out Loud ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para gestar, Kak Prilly, Kak Marsha, dan Kak Nadia, yang udah bersedia untuk hadir dan membagikan cerita dan juga ilmu-ilmunya kepada kita. Juga kepada seluruh media partner yang turut menyukseskan acara malam hari ini, dan kepada teman-teman semua nih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan malam hari ini, yang berani untuk terus belajar dan juga menjadi pembawa perubahan. Aku Moren. Aku berarti ya, kita berdua juga mengucapkan maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada kekurangan selama acara Siol hari ini. Thank you semuanya kakak-kakak dan juga teman-teman yang udah datang. Thank you. Kami berdua pamit undur diri. Bye. Selamat malam semuanya. Makasih Selamat Kak, semuanya. makasih Thank you, semuanya. Kak. Bye. Thank you all. Thank you, Kak. Sehat-sehat Kak, sehat-sehat teman-teman semua.